itu ke bawah-bawah gitu-gitunya. Jadi ya serem sih ini film. Total udah berapa film lu? Duh, lupa. Banyak banget ya? Nggak tahu, emang lupa aja. Lu saking kerennya memainkan peran, katanya lu pernah dicubit sama ibu-ibu gara-gara jadi pelakor di film. Oh, yang dulu iya, Layangan Putus. Iya. Iya. Bukan sama ibu-ibu sih, sama kayak yang gitu. Emang iya? Waktu itu aku lagi sama temen-temen lagi nonton konsernya DJ Winky. Oke. Seru banget nih, gitu kan. Mm-mm. Tiba-tiba dari belakang ada yang kayak Keras? gitu. Enggak. Oke. Gemes aja, tapi kan kaget. Iya. Orang lagi enjoy nih. Gue lagi enjoying my life gitu kan. Lagi kayak, gila, jangan ganggu gue gitu. Tiba-tiba kayak ada terus habis itu kayak, terus dia kayak, ih Lydia, sebel banget ya. Gue kayak lagi kayak gini, gue kayak, oke, aku harus tetap profesional. Masa sih kak, gitu. Terus kayak makasih ya udah nonton. Terus kayak, iya, tapi aku sebel sama kamu, tapi bagus. Gitu. Oh gitu, oh iya, oke, thank you, udah nonton, thank you. Terus habis itu kayak dia pergi, terus gue kayak, akhirnya gitu lagi. Itu cerita, itu film kan ya? Ada series sama film dulu. Series ya? Iya. Tapi dengan ngomongin film nih, aktor. Tapi dengan ngomongin film nih, aktor. Tapi lu pernah ada adegan ciuman? Pernah. Nah, itu lu ngomong sama ortu sama pasangan gimana? Atau lu main aja dulu, ntar aja pas di bioskop kaget nyokap lu. Wah, anjing. Atau pasangan lu gitu. Wah, lah. Lucunya tuh, ya kalau mama aku, walaupun dia muslimah, dia sudah bisa mengerti bahwa ini adalah profesi yang emang aku jalanin. Dan aku tuh juga kalau misalnya main film, kadang juga nggak mau lah kalau terlalu yang dijual senonok-senonoknya Betul, aja. setuju gua. Maksudnya kalau memang itu kepentingan scene yang harus diambil, let's go gitu loh. Kalau misalnya sama pacar, dulu pernah ada mantan yang pokoknya bener-bener nggak boleh kalau misalnya ada adegan kissing. Abis itu kan bucin ya, jadi kayak nggak boleh ya. Ya udah deh, aku coba ngomong ke sutradaranya. Terus abis itu akhirnya diganti jadi pelukan, misalnya kayak gitu. Tapi kan aku sampai akhir, berarti pernah ada fase di mana lu dapat peran harus adegan ciuman, ya. Terus pacar lu nggak suka gitu. Iya, cemburu lah gitu. Anjay. Cuma karena kan kalau misalnya sutradara atau dari pihak PH-nya kan suka nanya dulu, misalnya ada adegan kayak gini nyaman atau enggak. Nah, itu kan sebenarnya kebebasan kita juga untuk jawab lagi. Tapi pada momen itu aku kayak padahal bukan yang make out juga ya, cuma kayak gitu. Oh, bukan yang tapi nggak boleh dulu. bukan yang Bukan kayak gitu. Bukan. Habis sutradara cut kata dia masuk. Cut goblok. Bodoh. Nah, Dan enggak teledor dong. Enggak gini. Nggak Enggak bodoh gini. juga, nggak bodoh, Gini. teledor. Di sini ada definisinya, Oke, Iya, oke. iya. Bodoh ini bukan untuk ngatain. Mm-mm. Bodoh ini untuk nunjukin ketika seseorang punya sebuah tujuan, tapi malah dia melakukan sesuatu yang bertolak belakang sama tujuannya dan merugikan diri dia Merugikan dan diri orang dia dan lain. orang lain. Oke. Jadi oke. apa nggak ada yang- untungnya? Tidak ada yang diuntungkan. Nggak ada yang Oke. diuntungkan. Artinya kan Iya, ketika dia tindakannya. melakukan itu akhirnya dia tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang dia mau gitu Benar. kan. Nah, beda Betul. cerita mungkin kalau yang ngomong 10M itu tujuannya rage baiting. Iya, misalnya dia emang mau rage bait Oh, nih. memang si- sengaja karena ini biar bagaimanapun. politician Kalau ini. tujuannya itu sangat berhasil. Oke, Iya. karena Iya. biar Jadi bagaimanapun itu- engagementnya Ya, dapet. Iya. itu mungkin lebih ke jahat kali kalau itu ya. Nah, itu Jadi dia jahat Itu untung, lah. jadi Iya. jahat. orang lain rugi. Ah. Karena dianya untung, karena tujuan dia tercapai. Oke, Iya. lebih bahaya mana, jahat atau bodoh? Nah, kalau kalau aku sendiri sih ngeliatnya lebih bahaya bodoh, Om. Karena dia tidak tahu. Karena kalau jahat itu biasanya kita bisa counter gitu. Misalnya kayak gini, misal kita menghadapi pencuri ya. Kita tahu dia mencari uang nih kan. Nah, jadi cara kita counter orang yang mau mencuri ini adalah kita meningkatkan security Oh, oke. atas uang dong. Oke. Misalnya kita taruh di brankas atau Oke. apa ya kan. Karena kita tahu nih goalnya dia ini. Ya, ya, ya. Dan dia pasti akan melakukan tindakan yang sejalan dengan tujuan tersebut. Ya. Nah, itu kalau orang jahat dan Ya, cerdas, oke. ya kan. Tapi kalau misalnya bodoh, kita bisa jadi nggak tahu dia akan ngapain gitu loh. Nggak predictable. Karena kita akan dikejutkan gitu. Hmm. Kayak misalnya kayak gini, kayak contohnya yang politisi tadi lah gitu.
mungkin kita mikir kayak politisi itu tujuannya mendapatkan suara dan dukungan kayak gitu. Oke. Nah, tapi Bahkan tiba-tiba- kita aja nggak ngeh itu yang dilakukan gitu. Iya, maksudnya. tiba-tiba dia melakukan sesuatu yang itu kayak nggak mungkin dong kalau tujuannya ini ngelakuin itu gitu loh. I see. Nah, akhirnya kita nggak bisa prediksi gitu loh. juga Ini akan tiba-tiba kemana begini. nih? Iya, akan I kemana nih see. pergerakannya kayak gitu. Ya, it is kebiasaan manusia untuk menyalahkan orang lain tanpa melihat base-nya atau apanya, tapi orang yang disalahin lah contohnya kayak gitu. Itu menarik karena menurut gua di dalam media sosial ini sekarang yang terjadi seperti itu. Mostly terjadi seperti itu. Jadi bahkan pembahasannya bukan bahas debat gitu maksudnya. Debat pun udah bukan debat gitu maksud gue. Yang gue lihat di TV-TV ya, ini kayaknya bukan debat nih. Ini kayaknya Apa ngata-ngatain ya atau Sri Mulat gitu. sandiwara. Sandiwara atau ngata-ngatain. Komedi juga gitu ya. Dan komedi juga, yang satu lagi ngomong satu. Jadi konteksnya jadi ad hominem gitu. Apa menjelaskan ad hominem tuh yang enak gimana ya? Menyerang manusianya bukan argumennya gitu kali ya. Iya, jadi kayak diam aja lu tuh botak gitu misalnya. Nah itu Itu ad ad hominem. hominem. Soalnya kan nggak ada have anything to do sama argumennya. betul. Dia nggak malah Iya, sebenarnya ad ngata-ngatain. hominem itu ya Nyerang intinya- personal. Menurut keyakinan saya, Anda tuh setuju Setuju dengan Presiden Venezuela ditangkap atau diculik sama Amerika. Anda setuju Enggak. kan? Loh, Enggak dong. saya nonton video Anda Yang mana nih? yang beberapa bulan yang lalu tentang Venezuela. Ya, Venezuela inflasi 300.000%. ya Kata benar. lu. Di tahun 2017. 2017. Terus berantakan. Lu gini deh, lu cerita dulu gimana berantakannya Venezuela dulu deh. Yang lu inget aja. Dari sisi Venezuelanya nih Iya, ya, gimana berantakannya. Venezuela kan dulu tuh kan kaya. Mereka kaya akan minyak. Bener-bener dari minyak itu tuh mereka dapat keuntungan gede banget deh. Ya. Terus apalagi kan pajak perusahaan minyak asing yang ngebor di sana kan dinaikin terus kan. Dari 50-50, 65-35, terus 70-30, sampai di eranya Hugo Chavez tuh dikuasain penuh sama mereka. Oke. Terus di tahun 2007 kalau nggak salah diusir semua tuh. Jadi Soalnya gini, semakin kita terhindar dari keputusan-keputusan bodoh, itu bisa hidup kita lebih baik karena walaupun kita punya kebebasan untuk memilih, pilihan yang salah itu bisa ngikat kita ke konsekuensi. Ya, soalnya kan kita walaupun free to choose, kita nggak free from consequences dong. Nah, buku ini harusnya bisa ngebantu banyak orang untuk melepaskan, menghindari diri dari konsekuensi-konsekuensi yang bisa mengikat hidup kita, yang malah bikin hidup kita makin terpuruk gitu. Oke. Kalau contohnya kan lu bilang ketika quarter life crisis ya, berarti di usia 20-an lah ya. Ya. Bener, 20-an ya. Berarti lu umur berapa sih? Sekarang kita Gua 31. 31. Iya, Nanti bulan Oke. ya, 31. Oke, nah misalnya ini ada teman-teman yang lagi nonton ini tuh, terus mereka juga mengalami hal yang sama. Iya. What is the meaning of this life? Gitu kan. Iya. Iya Buat, kan? buat apa sih Seberat gue itu di ya? Ngapain sih? Iya, Kalian mikirnya kenapa seberat itu? Dia nggak Jujur, pernah aku nih, nggak dia nggak pernah. pernah, nggak pernah. Oke, berarti Gue kan soalnya masalahnya masih lebih rendah lagi dari itu, kemiskinan. yang kan mikir arti hidup ya. Hidup dulu gitu ya. Hidup dulu ya. nih, Hidup Chan. dulu gitu Tapi ya. nanti mungkin aku nambahin nanti aja. Jadi Iya, ini iya. ceritain dulu. Cuma nanti aku mungkin ngambil Sure. perspektif yang lebih kayak karena aku grow up in poverty, mungkin bisa kasih Gua suka contoh ngomong. masalah yang lain. Gue suka ngomong kalau orang nanya what is the meaning of this life, gue selalu ngomong bahwa ya this life doesn't have meaning, that's why you put the meaning on it gitu kan. Tapi kan nggak semudah itu orang bisa nerima ya. Nah, step by stepnya apa, Abigail? Ketika seseorang mulai merasa bahwa kayaknya gue nggak ada gunanya di hidup ini gitu misalnya. Gue nggak tahu ya, itu yang lu alamin dulu apa enggak gitu. Tapi maksudnya apa step by stepnya to survive that questions? Well, kalau misalnya gue sih cuma bisa ngomong dari pengalaman pribadi Of course, lagi gitu yeah. ya. Cuman jadi salah satu pemikiran yang paling damaging dulu yang aku punya itu tuh aku nunggu ada orang yang bisa bikin aku ngerasa lebih baik gitu. Gini dulu, contoh makanya mikir tuh kayak gimana dalam keadaan sekarang? Contoh nih misalnya, makanya mikir kasus Tumblr, Oh. bisa dong. Makanya mikir Mm-mm. sumbangan 10M dari rakyat dibandingin sama sumbangan DPR atau sumbangan pemerintah. Nah, kasus seperti apa ya makanya mikir tuh kayak apa ya, Pak? Itu udah disebutin ya.
Iya, yang Kan itu pendapat saya. Tapi udah diborong semua. iya, tapi bener gitu. Sebenarnya Itu termasuk nggak gitu deh? oh iya, yang 10M itu salah satu yang paling relevan banget ya, itu sangat-sangat jelas gitu. Salah satu yang paling ditekenin di buku ini kan pokoknya sesuatu, dia ngebedain antara bodoh sama jahat, Om. Oke. Seringkali orang, menurut aku makanya ya, yang orang bilang itu, dia jahat, itu sebenarnya bodoh gitu. Oke. Nah, definisinya orang jahat itu dia nguntungin diri, ngerugiin orang lain, ya dong. Tapi yang bodoh, ngerugiin diri, ngerugiin orang lain juga. Give me an example. Jadi nggak ada yang untung gitu loh. yang 10 Contohnya Kita baru ketemu kemarin. Apa sih maksudnya bekas muka-muka tuh jerawat banyak banget emang. Iya, gue jatuh di aspal kemarin. Cak, ini buat apa sih sebenarnya, Cak? Jerawat. Emang gue gak nyaman sumpah. Iya, kenapa emang? Ini stiker doang, tahu chill anjing. Dipotong-potong. Emang ini ngaruh buat. Ngaruh, ada obatnya. Jadi nggak cuma ditempel doang. Ditempel, tapi ada kandungan obatnya. Lu sadar nggak sih lu pelopor tempel-tempel ini? Aku sadar setelah kayak ke mall gitu tuh, habis itu aku lihat orang jualan ada foto aku. Lah dipakai foto lu. Iya, act the patch kayak Eca Aura gitu. Padahal bukan yang aku pakai. Tapi lu tidak kerjasama dengan itu. Enggak. Ih, di Minta mall tolong lagi. Eca copotin aja sih, aku bantuin. Lama kamu nggak lihat briefnya. Sakit, Cak. Sumpah, Cak. Lu gila. Sorry ya, sorry. Lu kayak yang copot bulu itu apa sih namanya? Waxing, itu waxing. waxing itu. Dah. Jadi hitam. Satu lagi. Nah. Oke. Nah. Bersih lagi muka gua. Ada satu lagi di sini. Duh, gua udah lama juga nggak botox nih. Oh nice. Sama apa? Laser apa? Sama DNA apaan, Bang? DNA monyet. Cak, tapi kalau kamu ini perawatan terus nggak? Cak, tapi kalau kamu ini perawatan terus nggak? Lumayan. Sering. Sekali Sering. berapa bulan? 6 bulan? Seminggu sekali. Karena aku kulitnya acne prone banget. Makanya Nah, kalau dibilang bentar aku dulu, tuh bentar dulu. Apa tuh acne prone tuh? acne prone tuh gampang jerawatan. Aku tuh Oh. sensitif banget, makanya kayak nggak selesai jerawatan karena kayak aku makeup terus kan. Jadi kalau habis makeup jerawat gitu. Jadinya sering Iya, perawatan jadi jadinya. sering perawatan. Ini rokok siapa sih BTW? Ini rokok aku. Itu benar punya kamu? Ini punya aku. Kenapa memang? Kenapa rasa mangga kan cowok biasanya mint atau apa gitu? Gue suka buah. Oh. Kebetulan hari ini gue lagi suka banget sama mangga. Oke. Gitu. Boleh tanya nggak ini tuh konsepnya apa sih Bang sebenarnya? Ini konsepnya podcast, ngobrol, terus ada set gitu. Kemarin kan makan-makan, Iya. udah 2 tahun. Terus sebelum ada teman aku tuh, partner aku tuh. Oh iya, di mana? Padahal aku nunggu pengen ketemu temen Ini kamu dia itu. sekarang jadi dinding. Udah lama gak. Udah nggak ketemu jadi dinding ya sekarang Jadi Bang. dinding dia. Makanya aku sendiri aja. Harusnya ada dia. Cuman waktu mau evaluasi dia mengundurkan diri. Oh serius? Serius. Karena belajar dari waktu di TV itu ya. Jadi sebelum dipecat mengundurkan diri duluan. Iya. Sebenarnya nggak dipecat, dia aja yang mengundurkan diri. Udahlah, nggak usah bahas dinding, kita bahas yang lain Oke, aja. oke. Badan, Badan, kenapa badan? makin kurus. Enggak juga kok. Iya tahu, waktu dia main hakim sendiri, berat Iya, lu berapa? kalau itu gendut banget itu 45. Sekarang Sekarang 42. turun dikit, jauh tahu. Nah, tapi ini aku udah lumayan berisi lagi. Asik. Tapi berotot juga gitu sih. mulu. Kemarin ketemu di Malang juga gitu mulu, gini mulu. Enggak, tapi aku sempet kurus banget ya. Aku sakit asam lambung itu. Aku tuh sempet 39. Terus kempot 39? banget pipinya. Iya, terus sekarang udah berisi lagi. Tapi nge-gym, Enggak. Udah enggak. cuma 14 hari. Tuh, 3M 14 hari, ada adegan kenyot-kenyotan. Aku lihat ceritanya dulu. Penting nggak dalam ceritanya? Masuk akal nggak gitu? Terus Ya pasti izin mau masuk apa-apa. akal dong, masa Enggak tiba-tiba. juga dong. Kalau misalnya kayak cuman kita nih di halte terus tiba-tiba kayak ciuman skumut-skumut kan nggak Ya kan make dia sense. film gitu, lu punya pasangan ceritanya nih. Ya kan nanti pasti workshop dulu, diomongin dulu kan ceritanya. Dan lu milih cowoknya juga nggak? Emang bisa? Kalau dia pemerannya Ebel Cobra. 4M nih. Ebel tuh dari kemarin "Gua nunggu scene ciuman gua," kata dia. Nah, kalau 4,5M. Oh, naik Ini- lagi. Ya, naik lagi karena Ebel. Karena Ebel. Nah, terus pasangan lu dia. Jangan pasangan deh, ada satu scene ternyata lu ciuman sama dia.
Lu milih-milih nggak karakter kayak gitu? Milih sih, soalnya kok cuman harus izin mama dulu, izin mama papa dulu. Tapi film nih gede nih. Ah, uang mah bisa dicari di mana aja. Asik. Itu dia, keren jawabannya. Enggak sih, bukan masalah uangnya guys. Terus Nanti bibir aku penyakitan nggak? Cuma sama Kak Ebel. disapu pasti. Disapu pas di-cut ditahan terus sama dia. Cut! Bel, cut! Goblok, Bel! Lama juga nggak ngobrol sama Eca, seru juga ternyata. Kan di Malang ketemuan. Enggak, lu udah bosen sebenarnya podcast. Jadi bintang tamu. Apa ya? 10 miliar itu datang dari 87.000 orang, Om. Jadi 87.000 87.000 orang. Jadi bukan ada orang yang yang nyumbang 1M, 2M terus enggak. Cuman karena banyak. karena banyak. Kecil yang paling gede kan 500, terus ada Om Ded 300. Ya sisanya itu ya yang paling banyak tuh yang kayak 500.000. Tapi karena 1 Tapi juta. karena mereka mau di iya. situ kan. Nah, dari situ kan aku mikir, wah ini tanggung jawabnya gede nih. 10M nih. Gila, kalau akunya nggak di situ dan nggak bisa nge-compile semuanya terus dikasih ke publik, nggak akan tenang hidup aku sampai mati gitu. Itu tuh pada saat itu tuh gue tuh kita sempat telepon-teleponan, sama lu dan gue sempat ngebahas ini, kita sempat ngebahas ini, ingat nggak bahwa ini nih uang segini nih bisa malah dikerjain orang nih, ya kan? Karena orang bisa jahat nih. Ya. Orang bisa jahat, bukan lu ya, maksudnya orang bisa jahat malah akhirnya bisa dinegatifkan, wah uangnya kemana, ininya kemana, makanya harus bener-bener total Dijaga, diawasi. dijaganya, diawasinnya gila-gilaan tuh pada saat itu tuh. 10 miliar itu datang dari 87.000 orang, Om. Jadi 87.000 orang. Jadi bukan ada orang yang nyumbang 1M, 2M terus enggak. Cuman karena banyak. karena banyak. Kecil yang paling gede kan 500, terus ada Om Ded 300. Ya sisanya itu ya yang paling banyak tuh yang kayak 500.000. Tapi karena 1 Tapi juta. karena mereka mau di iya. situ kan. Nah, dari situ kan aku mikir, wah ini tanggung jawabnya gede nih. 10M nih. Gila, kalau akunya nggak di situ dan nggak bisa nge-compile semuanya terus dikasih ke publik, nggak akan tenang hidup aku sampai mati gitu. Itu tuh pada saat itu tuh kita sempat telepon-teleponan, sama lu dan gue sempat ngebahas ini, kita sempat ngebahas ini, ingat nggak bahwa ini nih uang segini nih bisa malah dikerjain orang nih, ya kan? Karena orang bisa jahat nih. Ya. Orang bisa jahat, bukan lu ya, maksudnya orang bisa jahat malah akhirnya bisa dinegatifkan, wah uangnya kemana, ininya kemana, makanya harus bener-bener total Dijaga, diawasi. dijaganya, diawasinnya gila-gilaan tuh pada saat itu tuh. Karena jika ada suatu hal yang buruk terjadi di kita, yang pertama kali menolong siapa? Tetangga. Damkar. Lah iya dong, sekarang makanya Damkar lagi jaya-jayanya, karena Damkar yang menolong. Tetangga saya damkar. Nah itu bisa. Iya. Tapi kalau dia lagi dinas tidak bisa. Gimana kalau dia lagi dinas di Papua, rumah Anda di Jawa Barat? Kalau dia dinas di Papua ya berarti di Papua bukan dinas. Kalau dinas ya dinas, nas. Kalau misalnya kita lagi ada masalah, yang pertama kali menolong kan adalah tetangga, ya kan? Kalau Indonesia ada masalah, negara tetangga Indonesia siapa? Malaysia, Singapura. Amerika. Tetangga tuh relatif tau. Lo pernah nggak bilang, oh itu tetangga gua, padahal rumahnya beda jalan, tapi bilangnya tetangga. Sama dengan Paman Sam. Tetangga kita tapi jauh, tapi itu tetap bertetangga. Kenapa kita bertetangga dengan Amerika? Kenapa? Karena kita bersama dia. Maksudnya? Amerika, gitu kan joknya? Amerika gitu Amerika, maksudnya? ya. Mas, itu terlalu jadul, Mas. Yang nggak masuk akal atau apa. Ini secara konsep acara tuh kayak gitu. Lu ada yang bilang pertanyaan lu nggak masuk akal. Bagi lu pertanyaan lu masuk akal nggak? Ada beberapa yang masuk akal, ada yang beberapa yang masuk pagi. Kalau yang masuk pagi, Berangkat jam 7, kalau yang masuk akal, berangkat jam 9. kenapa? Kan kalau masuk akal tuh manusia memproses segala sesuatu itu katanya itu setelah jam 9 lewat. Makanya masuk akal. Makanya masuk akal. Kalau misalnya masih pagi jam 7 tuh kayaknya masih ngawang-ngawang gitu-gitu. Nggak setuju saya. Nah, gini Gitu ya, berarti saya ya, bener bisa. nih. Kenapa nggak setuju? Bener loh, orang jam 9 tuh bisa masuk akal. Kalau misalnya jam 7 tuh masih ngawang-ngawang gara-gara Kalau gitu kenapa baru anak tidur. SD jam 7 sudah masuk? Kalau gitu sistem pendidikan ini harus diubah dong.
masuk jam 9 seperti di Jepang dan Saya pulang jam nggak 3. bilang gitu. Itu urusan pemerintah mau Tadi masukin kan jam berapa. ada yang bilang jam 9 masuk akal. Berarti jam 7 sampai jam 9 anak SD Bener kan kayak gitu Iya rata-rata? Iya, karena belum sarapan, masih ngawang-ngawang, masih kayak bangun keburu-buru. siapa tahu belum sarapan karena memang menunggu makan dari sekolah. Yang diambil Iya. aja gitu. Kenapa? Satu-satu dulu deh. Ya, Masa umur nggak ada yang tahu? Iya, Tahu lah. Tahu lah umur kita sendiri. 18 tahun bang. 18 Oh, tahun. 18 tahun. Tapi udah banyak kreativitas lah. Udah banyak kreativitas, karir juga udah bagus untuk Udah usia bagus. muda ya kan. Bener. Pengen cobain semua hal aja sih. Hmm. Dari pekerjaan apapun itu. Apapun coba aja dulu gitu ya. Penari striptis pernah? Penari striptis, penari Oh penari? Belum. belum. Aku pernah juara 2 pantomim. Juara 2 pantomim. Iya. Cuma 2 peserta juga sih. Juara 2, pesertanya 2. Iya. Coba. Satu adegan pantomim. Satu adegan pantomim. Nah, oh gitu. Itu ada geter-geternya kenapa tuh ceritanya? Iya. Kan biasanya pintu, Iya. ya kan pintu gitu. Heeh. Terjebak di kotak. Itu geter-geternya Geternya kenapa? apa tadi maksudnya? Iya maksa untuk buka itu loh. Maksa untuk buka kotak. Iya. Di kanan kirinya. Iya. Oke. Juara 2. Iya. Ya silakan diminum dulu kalau mau minum. Oke. Boleh. Boleh. Diminum dong. Kalau udah kayak Kan gitu. udah Masa ditaruh lagi? Iya. Enak. Rasa apa? Ini kayaknya Kopassus deh. Kopassus. Kenapa tuh? Kopi sama susu. Kopassus kan ada panya. Ya udah, kopi apa susu? Nah, Musik nggak? Masuk nggak? Masuk. Kenapa begini, emang ada jenggot? Enggak juga sih. Lebih kayak doyan aja. Doyan aja gini. Kenapa dipanggil Fajar Sad Boy? Nama punggung, nama apa panggung gitu. Nama panggung. Bikin sendiri berarti? Nama julukan, iya. Bikin sendiri. Tadi habis berenang. Fajar habis berenang tadi. Enggak. Kayak kedinginan gitu. Kayak apa gitu. Santai aja di sini nih. Oke, santai ya. Santai aja. Relax aja. Relax. Nah, Lahir 31 Mei 2007 Iya. di Gorontalo. Iya. Oh, berarti perantau ya. Iya. Dalam rangka apa ke Jakarta, Fajar? Awalnya sih dapat undangan dari TV Brownies ya. Oh, diundang Brownies. Diundang Iya. Brownies. Awalnya diundang Brownies. Terus keterusan. Iya, keterusan. Sampai gosong katanya Browniesnya. Enggak. Satu buat diri sendiri. Yang satu lagi? Buat dia yang jauh dari posisi. Oh, siapa? Siapa? Kuku. Itu kayak begitu. Dari editor nggak repot. Nggak ribet. Langsung ada sound effect-nya. Iya. Biasanya setelah gitu kan bla 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 blu blu. Gani teng. Tapi bohong. Hayu. Palpale. Awal terkenalnya Fajar nih kan karena nangisin mantan, makanya tadi diundang di Brownies itu. Oh iya, Dulu benar. tuh. Awal viral betul. Fajar tuh. Kenapa nangisin mantan? Dia Ya. ninggalin. Waktu itu aku di pasar malam. Oke, pasar malam. Aku ketahuan lihat dia sama. Kok ketahuan? Iya, ketahuan. Itu sama Seperti kayak itu. kalau gue mengatakan kalau gue debat, kayaknya kalau debatnya sama sorry ya, quote on quote, kalau debatnya sama orang bodoh mau percuma gitu, karena nggak akan menang. Mereka kan bodohnya lebih lama daripada gue gitu kan, lebih pengalaman gitu, kita kalah pasti. Oke. Tapi kan tadi kan gue bicaranya adalah untuk mendapatkan kebahagiaan, kan di sini di buku lu kan ada bicara tentang logika dan kebahagiaan. Betul. Which is di situ lu katakan bahwa sebenarnya membuat kebahagiaan itu bukan perasaan tapi logika. Enggak juga sih. Iya.
kebahagiaan udah pasti perasaan ya. Maksudnya Cuman- happiness itu sendiri adalah sebuah perasaan. Tapi Iya kan? lebih baik Bagaimana didapatkan mencapai perasaan itu? Nah, dari logika. Bisa jadi membutuhkan logika. Perlu logika. In some goals, ya. But sometimes kan love doesn't need logic. Love-nya mungkin iya, tapi mendapatkan love-nya Iya. maybe butuh logic. Mendapatkan Ya, untuk mendapatkan cowok atau Iya, cewek misalnya- untuk di love, Iya, misalnya ngejarnya PDKT-nya kan butuh mungkin mikir butuh juga, Om. mikir, ya. berarti Iya dong. kontekstualnya ini dong, jual beli dong. Jual beli gimana Jual tuh? beli bahwa kalau misalnya untuk dapetin sesuatu atau dapetin cowok cewek deh kita pacaran, Oke. berarti kan gua harus tahu dulu lu seperti apa bibit bebet bobotnya. Mm-mm. Kan sebenarnya cinta tidak begitu katanya Romeo and Juliet ya. Bukan, Iya, kalau- Kisah tragedi tersebut. bukan bibit bebet bobotnya per Iya, se sih iya. Om, tapi lebih ke kalau misalnya mau PDKT kita harus tahu dong, oh dia sukanya apa. Oke. Kalau Dia misalnya nggak nggak sukanya langsung ya, apa. kalau nggak langsung suka sama-sama suka nih Om. Ya mungkin kalau misalnya secara natural langsung klik sama-sama suka, mungkin iya udah nggak perlu ada step-step lagi untuk dapetinnya ya. Ya tapi bahkan untuk maintaining something Ya, juga maintaining perlu. relationship-nya nanti mungkin harus mikir lagi. Iya Cuman tadi dong. konteksnya kalau Kan misalnya di sebuah nggak langsung. hubungan kan akan ada banyak interaksi, akan ada banyak negosiasi, kalian mungkin ada berantem, harus nemuin solusi bareng dan sebagainya. Itu kan semua butuh pemikiran. Dari kecil Enggak dikebar sih om keluar tanpa busana tuh keluar dari hotel. keluar kamar. Keluar buka kamar. kamar. Opa lagi Oh buka ngetok. kamar doang, Ah. ngasih duit. Mungkin kayak belum bayar dan lain-lain. Oh, kali. iya. Ya udah kayak pas itu kan nggak ngerti terus dipanggilnya papi. Oke. Ih pas udah gede, ih opa dulu itu ternyata ya. Lu Pak, pernah nanya ke opa? nanya dong ternyata. Cuman opa selalu bilang, iya cuman kayak gitu doang lah. Tapi nggak sampai jual-jual. Opa paling anti katanya jual narkoba. Dulu kan banyak yang dagangin obat lah ya Aha. pas zaman itu. Dia cuman sampai ya walaupun kasaran tetap ya gimana om yang ngomongnya ya, tidak boleh juga, tidak Ya, diperbolehkan betul. gitu ya. Cuman ya mau gimana, saat itu mungkin Kepepet. pekerjaan itu bisa diambil mungkin ya. Ya, nggak ada, nggak ada itu umur berapa lu? Kecil om 2000 di Palembang tuh 2004, 2003, 2004 lah. Oke. Tahun 98 aku tuh. Lu nggak punya cita-cita, maksudnya ngelanjutin? Jadi wah dagang nih. Masa saya udah dagang om? Enggak ada saya. Tapi berarti lu dari kecil udah di kehidupan itu? Ih ternyata pas dilihat ini Gila. korelasinya kok ngikutin opa banget di dunia malam juga. Kan beda. Iya. Lu kan di dunia malam berkarya. Iya saya kan yang jadi lontenya biasa. Iya benar. Kita Iya. semua lonte lah Iya. ya kan. Kita jual diri. Kebenaran kita jual diri. Aku jual diri. Kita gue iya. jual diri. Benar. Bener. Tapi bukan bagian part tubuh. Enggak. Mulut. Kalau saya Mulut. Benar. Berarti kita jual bukan diri. tubuh kan saya om ya. Mulut. Wah saya kalau iya bener om, Iya saya kan? ngerinya tubuh Kita saya jual mulut. Iya. Iya benar. Saya lonte mulut ya guys. Lonte saya mulut. Itu M yang itu. omongan itu Om. Dia kan pengennya dipuji sama rakyat kerja bagus. Oke. Tapi apa yang dia lakukan? Rakyat lagi saling membantu satu sama lain, disenggol-senggol kan. Oh si paling nih. Terus habis itu 10M aja udah begitu. Ini negara udah triliunan gitu. Ya terus akhirnya malah dikulitin sama netizen. Oke. Bukan, akhirnya goalnya nggak tercapai dong. Oke. Boro-boro dipuji, dianya malah rugi, netizennya marah, semua rugi. Gue tarik di situ dulu ya. Bodohnya di mana? Goal dia nggak kecapai dong. Goalnya nggak tercapai. Dia kan pengen dipuji sama rakyat. Oke. Tindakan dia malah menjelekkan rakyat itu yang dia pengen sebenarnya mereka yang muji dia. Oke. Maksudnya udah pasti Oke. definitely dia bukan minta dihujat kan Om pas ngomong itu. Oke. Tujuannya Gitu ya. loh. Kecuali Bukan karena dia tidak berpikir bahwa uang tersebut juga sumbangan rakyat gitu. Itu kan bukan sumbangan, itu kan juga uangnya rakyat juga gitu. Gini, kalau misalnya dalam framework bodoh versus jahat yang dibahas di buku ini, konteksnya tuh kita ngambil dari sudut pandang dianya sendiri nih. Oke. Ya, Iya. apa sih sebenarnya yang kita cari? Apa sih yang dia cari dalam apa yang dia Oh, lakuin I gitu? see. Om. Dan Berarti dinilainya. konteksnya. Iya, misalnya konteksnya. dalam satu keputusan kita pengennya sebenarnya dapat A gitu. Tapi kita Iya. ngelakuin sesuatu yang malah Berarti berbalik. teledor. Mari mencari nasi padang. Hey. Ayo Ting Ting dilapor Pak sama di panggung beda. Kacau, Iya. keren. Bisa Respect. switch gitu deh ya. Entertainment ya beda. Bisa ngelawak Entertainer. sama bisa nyanyi. The best. Oke, ayo Ting Ting.
Terus? Satu aja dong. Hah, satu aja. Ini apa? Enggak, jadi aku emang suka dangdut tapi kayak tidak mengulik. Jadi dulu tuh kalau ada lagu dangdut aku joget aja kayak karena aku nggak mau ngulik kayak ngerti nggak gengsi. Yes. Terus pas udah kayak Yes. In your blood sih ya kalau dangdut. iya ternyata nggak bisa dihindarin dangdut ini dari hidup Yes. aku gitu. Stand with me. Stand with me. Gen Z gue soalnya aman bro. Gen Z. Kamu makan salmon umur berapa? Umur berapa ya? Dari kecil ya pasti. Enggak, baru-baru ini kan dulu miskin. Masa. Dari umur berapa? Dari kamu ngomong genre itu aja dari udah- kecil udah salmon. Dari orok lu mah udah salmon. Kita umur 30 ya. Bener. Bahkan lu belum lahir mak lu udah salmon. Udah makan salmon. Mari mencari nasi padang. Hey. Ayu Ting Ting dilapor Pak sama di panggung beda. Kacau. Iya. Keren. Bisa switch gitu deh ya. Entertainment ya beda. Bisa ngelawak Entertainer. sama bisa nyanyi. The best. Oke, Ayu Ting Ting. Terus? Satu aja dong. Hah, satu aja. Ini apa? Enggak, jadi aku emang suka dangdut tapi kayak tidak mengulik. Jadi dulu tuh kalau ada lagu dangdut aku joget aja kayak karena aku nggak mau ngulik kayak ngerti nggak gengsi. Yes. Terus pas udah kayak Yes. In your blood sih ya kalau dangdut. iya ternyata nggak bisa dihindarin dangdut ini dari hidup Yes. aku gitu. Stand with me. Stand with me. Gen Z gue soalnya aman bro. Gen Z. Kamu makan salmon umur berapa? Umur berapa ya? Dari kecil ya pasti. Enggak, baru-baru ini kan dulu miskin. Masa. Dari umur berapa? Dari kamu ngomong genre itu aja dari udah- kecil udah salmon. Dari orok lu mah udah salmon. Kita umur 30 ya. Bener. Bahkan lu belum lahir mak lu udah salmon. Udah makan salmon. Ke bawah nih. Suasananya. Ketujuan. Karena tadi kan minta diantar ke tujuan, nyampe. Oke. Soalnya outfitnya bagus. Iya. Nyampe tuh ke Jaksel. Mas, ngomongnya satu line aja mas. Gila! Jangan lompat-lompat mas. Anjing, lu yang dari tak. Enggak, jangan Sorry. lompat-lompat. Tadi itu saya yang nanya tentang Anda menangis di acara lamaran Brevi dan Erika. Mas, jangan lompat-lompat. Ini penonton kasihan. Maksudnya, kok Reza Arab, orang yang saya idolakan, nih kayak orang pakai narkoba dari tadi kelakuannya. Kayak lompat-lompat gitu, itu ciri-ciri orang yang gue tuh. Mas, jangki tuh kayak gitu ngomongnya Jangki! tuh. Gila, mulut lisan lu dijaga. Satu-satu lah gitu. Kenapa Anda menangis di acara tersebut? Coba kasih tahu ke kita semua gitu. Kenapa Anda begitu emosional nih? Iya, emosional, seneng gitu, ngeliat langsung gitu. Anda sahabat dekatnya Brevi. Iya, semoga maksudnya dianggapnya begitu. Iya kan, bentukan lu kayak gini tuh pasti akan banyak Bentukan? Iya. Bentukan lu kayak gini tuh kan pasti banyak yang godain ya. Iya. Dan risih dan bahkan menurut gua, lu sampai susah milih cowok ini bener apa enggak ya? Susah milih cowok. Iya. Susah Iya ya, nggak sih? susah. Tujuan lu apa nih deketin gua? Lu ngerasa gitu nggak sih? Gitu. Sedikit sih kadang kalau lagi malam-malam overthinking nih apa ya tujuannya Oh, ya overthinking gitu. juga. Enggak sih, kadang-kadang kalau nggak ada kerjaan kayaknya seru overthinking. Ya enggak sih? Bujur. Bujur? Bujur benar. Bujur itu apa? Bener benar. Benar, Oh, benar. bener banget. Mm. Bener banget. Bener banget. Oke. Nah, pernah nggak lu dideketin cowok? Ternyata lu tahu niatnya tidak baik-baik nih. Sering. Ih, Kasian banget. membawa impian bapak waktu itu. Membawa pian apa? Ngajak pian ngapain gitu. Harga ayam misalnya kita beli Kentucky deh gitu deh. 30.000 jadi berapa? Iya jutaan mungkin ya, 300.000%. 300.000%. Sekarang aja kan misalnya kita beli ayam goreng kan belasan ribu kan. Iya, anggaplah 15.000 deh gitu ayam goreng satu potong gitu kan. Iya, 300.000%. Jutaan loh. Jutaan. Itu kenapa langsung 70%-an rakyat Venezuela waktu itu langsung masuk jatuh miskin. Dan di tahun itu jadi perbandingannya orang kaya di Venezuela itu cuma 10%. Kelas menengah 8%. Sisanya miskin. Berarti Miskinnya cuma banget nih kayaknya. 80%-an yang miskin.
Dan 50% lebihnya, kayak 52%, gue lupa data berapa, kayak lebih dari 50% ya, itu miskin banget, miskin ekstrim. Ini tuh miskin gimana? Maksudnya miskin tuh kayak miskin kayak rakyat Indonesia banyak yang miskin atau miskin gimana nih Venezuela nih kalau lu bandingkan? Bisa kita bandingkan dengan rakyat Indonesia. Yang miskin misalnya. Yang miskin ekstrimnya miskin banget kayak yang mereka nggak punya rumah. Oke. Yang standar miskinnya ya itu miskin ekstrim itu kan 50% tadi kan. Itu tuh yang benar-benar udah menggelandang gitu-gitu Om. Tapi ada bansos di sono, nggak ada. Kan dulu zaman Hugo Chavez. Iya benar. Zaman Maduro udah nggak ada kan, udah inflasi. Ya. Iya makanya kan rakyatnya demo di tahun 2000. Katanya sampai 7,8 juta penduduknya kabur. Itu kabur, benar. Sama yang demo itu kan ada berkala kan, 2017 abis inflasi itu mereka demo, 2019 demo, masalahnya pada dibunuhin. Yang demo itu. Itulah di situ. Dari situ jadi kan dapat sanksi yang banyak demo tuh. di Venezuela tuh dibunuh. Iya. Makanya menurut pendapat saya, Anda setuju kalau Presiden Venezuela Maduro diculik oleh Trump. Tidak juga. Loh. Itu beda lagi. Tadi kan Anda ceritanya. Oke, jadi menurut lo, apakah pemerintah Amerika atau Trump, specifically Trump lah di sini ya kita Trump, bicaranya benar. Trump ya. Anyway dia baru ngerubah ini food table. Apa tuh? Diubah Food gimana? table, jadi pola makan. Oh, Trump. Dirubah. Jadi makanan tuh sekarang dirubah. Jadi dari atas ke bawah tuh harus protein dulu. Ini baru ke bawahnya baru apa gitu. Kalau dulu kan di Amerika tuh kan udah dari makanan-makanan yang ultra proses dulu di awal. banyak ultra dirubah proses. sama dia sekarang. It is good. Wih, It is bagus good. sih itu, Bagus banget. sih. Jadi bener-bener real food di atasnya tuh. Ya. Itu bagus. Nah, yang Maduro. Nah, kenapa dia lakukan itu menurut lu? Dan apakah menurut lu emang pantas? Sebenarnya nih ya, kalau kita tarik mundur dikit, Amerika tuh kan emang udah dari 2020 ngasih bounty ke Maduro. Berapa puluh juta ya? Awalnya 15 juta. 15 juta ya? Naik 25 juta habis 2024, habis pemilu 2024 yang Maduro kepilih lagi 3 periode. Itu naik, terus naik lagi 50 juta. 50 juta kan? 50 juta. Ya, cuman gua tuh nggak paham kok. Maksudnya gini, Amerika ngasih bounty nih. Bounty itu, tapi bounty hidup ya? Bounty hidup. Bounty hidup ya? Ngasih bounty 50 juta bagi siapapun yang bisa nangkep. Gimana lu ngarepin orang nangkep presiden di negara lain gitu? Misalnya gua warga rakyat Amerika gitu kan. Gue pengen nangkep Maduro. Kan nggak mungkin bro. Nah, kalau gua ngelihatnya, mereka udah main panjang Om. Mereka masukin dulu, ini orang penjahat nih, kita kasih bounty, naik dulu. Tuh kan gak ada yang bisa nangkep, ya udah kita aja yang nangkep. Jadi agar dapat permission ya sekarang. Jadi sudah dibiasakan dulu. Dikondisikan dulu. Oke. Walaupun memang menurut ICC, Maduro juga masuknya kan kriminal. Cuma emang diantar kan ada beberapa pemimpin negara sekarang yang masuknya Rusia buron. juga kan? Apa? Rusia juga bukan? Putin juga. Cuma satu-satunya yang punya bounty emang cuma dia Maduro. doang. Iya. Korek lagi. Berantakan. Becek. Tapi kan sekarang lu udah punya goyangan keramas kan? Tapi nggak laku juga bang. Hah, gua aja tahu. Lu tahu? Tahu. Gimana goyangnya? Yang sambil keramas kan? Yang begini kan? Iya kan? Iya tahu Geli gua. nggak liatnya jujur? Enggak, gua ulang-ulang. Kok lu nemu aja begitu? Nah itu juga gara-gara kan dulu banyak penyanyi-penyanyi dangdut kan lagi pada hit sama goyangan bang. Terus itu gue lupa ada goyangan gergaji. Iya. Ada goyangan patah-patah. Iya, ngecor, Goyang itik, goyang gitu. ngebor. Goyang dribble tuh. Nah itu lebih mantap lagi. Wah, dia yang dribble, gue yang juggling coba. Terus. Iya, terus ya ditembak. Ini kan ada ini lu punya goyangan apa? Ya belum punya kan. Cuman jadi yang asal ada di otak aja goyang keramas gitu. Lu sebut aja. Asal sebut. Ya nggak tahu sudah praktekin ya kan udah ya paling gampang ya udahlah. Jadi gue begini sambil goyang. Jadi tapi sekarang gue kalau lihat juga jijik juga, ngapain gue kayak gitu-gitu. Lu punya pacar? Enggak, itu 2 tahun lalu. 2 tahun ya? Oh, gue kira lu tuh emang nggak suka aja gitu pacaran. Kalau sekarang kayaknya mendingan nggak pacaran. Umur lu emang udah berapa? 24 November 25. 24, 25, 2 tahun yang lalu. Berarti 22 lu pacaran, 21, 22. 21, 22.
Oh, lu punya pacar juga ya? Iya, cuma kan nggak di publish. Iya, karena setahu gua kan tipikal lu tuh kan gondrong kan? Apanya? Tipikal cowok lu gondrong, gondes gitu. Gondes terus nggak punya kumis, nggak punya. Masa sih? Nggak punya. Terus ada jembau-jembaunya. Ada jembau-jembau di sini. Jembau, ya kan. Lu kalau tahu lu suka jembau-jembau gini, nih gua 2 tahun kalau nggak gua potong segini tau. Oh, kalau ditanya potongan rambut apa? Di saat itu? Kayak Sasuke lah rambut gua. Wah, lu tomboy dong. Kayak Sasuke. Sasuke begitu. Oh ini, Charlie dulu kan iya gitu kan Sasuke kan. Rinduku. Iya kan? Kayak anting. Tapi nggak gitu lah. Gue pernah tuh di SMP juga gitu tuh. Terus gayanya gini terus tuh dia naikin belakang. Dia gini-gini nih. Iya kan biar kayak bebek carok. Iya kan. Nah tuh begitu-gitu tuh. Sasuke mah begitu-gitu. Nah, ya tapi nggak kayak gini juga. Nggak gitu juga, bro. Bonding mampus. Bro, ini gua waktu SMA tuh bro, badan dulu gua begitu bro. Kurang gula. Nah, Terus ya, kayak gitu kan. Terus ya udah gue panjangin rambut, tapi rambut gue ternyata yang tadinya lurus, pas kecil tuh rambut tuh lurus banget. Terus pas sering potong pendek, pakai topi, potong pendek, pakai topi, potong pendek, pakai topi, ngembang. kok bisa ya? Gue nggak paham lah. Ngembang dia agak kasar gitu. Kayak baking powder. Nah, gue ngembang kan, akhirnya smoothing, nyobain tuh yang gitu. Lu sempet smoothing? Yang lurus tajam banget itu. Mampus kayak Cleopatra. Waduh. Oh, itu tuh dia tuh ngapain tuh? Dibuka. Ntar dulu, biarin dulu, biar selesain dulu yang ini, Asik, iya. Itu tuh, oh itu. Jangan doi. Ih, cakep sih, tapi takut ditonjok. Itu dulu tuh ya. Itu SMP nih. SMP. Oh, begitu gaya lu. Deketin cowok yang paling ganteng. Cowoknya juga mikir. Gua kalau salah ditonjok kayaknya ini. Ya Allah Cynthia, ini elu. Ini elu. Enggak. Gila. Jangan dong. Tuhan berikan aku hidup. Gokil. Terus gimana dianya? Lu tahu dia pacaran gara-gara apa? Si cowok itu. Biasa status BBM kan udah ada inisial lain aja. Itu patah hati pertama lu sebagai wanita? Enggak juga. Enggak juga? Enggak juga. Berarti sebelum-sebelumnya ada juga? Gue modelan kayak gitu aja. Cowok gue ketua taekwondo yang gitu-gitu. Ya wajar. Iya maksudnya ya udah, iya, mantap. Begitu, anjir. Tapi dengan lu begitu, lu masih pengen punya pacar ya? Iya. Berarti hasrat wanita lu tuh sebenarnya ada. Iya ada lah, masa gak ada. Walaupun gaya lu begitu. Lo tau gak sih? Gimana dia pernah ngobrolnya? dicium limbat. Iya, ada videonya. Iya kan? Pas wedding tahun ini. Boleh tahu bagian mana yang dicium? Jidat? Mana ya videonya? Pipi apa? Hah? Di TikTok ya? Coba Kak cari. Ada. Jidat? Di pipi ya kalau nggak salah. Di pipi? Iya tadi Pas cerita nikahan lu? Iya. Dia datang ke nikahan lu? Bukan, pas dia nyanyi di nikahan orang. Nah. Terus tiba-tiba Limbat limbat nyanyi di dari nikahan orang? Gimana? Jadi Iki nyanyi di nikahan orang ada limbat. Ada limbat. Terus dia nyanyi, nggak tahu nyanyi apa, habis itu dari belakang nggak gitu sama limbat. Wah aneh sih, Bat. Gitu dia dicium limbat. Kan harusnya lu sangar ya, Bat. Tapi yang gue lihat dia bapak Ebel banget nggak sih limbat? Dan emang suaranya ternyata gak sesangar itu kan. Iya. Gue juga pernah denger lagi suaranya. Gitu. Akhirnya Bang. Mantep cuy. Akhirnya. Berarti rumah pertama yang lu beli. Akhir tadi kan gue nomaden since day one kan gue, waduh, ngikut ombak gue. Mana yang surut gue pindah. Keong aja. Gue pindah tuh kan, dulu gue Sawangan. Lu seumur hidup berapa pindah? Wah nggak kehitung, gue dari kecilnya udah pindah-pindah mulu nyokap gue. Belasan ada nggak? Lebih. Cuy, yang Asli. namanya pindah-pindah Capek, kan berarti kan ganti teman. Iya, cocok. Bener gak? Bener. Jadi gue tuh pernah punya temen, kalau nggak salah gue pas SD kelas 1, namanya Anom. Nih kalau nonton sih respect sih. Gue tuh deket banget sama dia. Iya.
kayak ngobrol-ngobrol main apa teman-teman gue salah satunya lah kayak gitu. Ada satu momen gue pindah kan, gue mau pamit sama dia nggak ada. Gue sedih banget tuh sampai sekarang tuh. Itu teman gue banget tuh, teman main petasan. Dulu kan petasan dar gitu-gitu pas kan. lu mau pamit dia nggak ada. Iya, udah nggak ada. Maksudnya nggak adanya? bukan gitu. Nggak adanya maksudnya nggak ada di rumah. Iya, gimana lu ngelihat pria? Karena menurut gue tuh orang ngelihat lu dari Instagram aja ya, pasti banyak yang mengira nih bakal susah nih masuk ke perasaannya nih buat deketin dia nih. Banyak cowok yang takut. Lu ngerasa gak sih? Nah itu, alhamdulillah gue dilindungin sama cowok-cowok insecure kan berarti. Iya sih. Gitu, gue cuma butuh cowok yang berani aja make a move. Oke. Makanya blessing ketemu cowok-cowok yang mantan-mantan gue yang di zaman gue SMP yang modelan gue kayak gitu, kayak tetep aja mau gitu. Iya. Seru juga, kayak gue dielus pala ya, masih ada nih manusia-manusia nih, 2 orang ini emang saksi hidup. Oke. Gue tuh bukan physical touch. Oh, lu bukan yang Nggak tipikal bisa yang gua. pegang tangan gitu. Nggak. Kalau nggak jalan megang pundak, geser-geser. Enggak. Geser. Kemana tuh? Ke pundaknya sendiri. Oh sih. Megang-megang. Oke sih, terus ya. Enggak. Cuma gue suka aja dilus dengkulnya pas di motor beat. Ya Allah. Gua lampu merah, lampu gua merah. banget dulu tuh juga Ya kan, tuh. gini kan. Gua sama Revo biru gua. gitu. Iya, lah jalan gitu. Gua mah anak Cilengsi, Bro, anak Cibubur sana ya. Biasalah. Beda arah sih. Aneh banget pasti muka gue di si Dewi tuh. Coba sekali dibikin ganteng gue kali aja. Iya, gue juga gitu megang-megang dengkul. Kalau lu gitu gak sama cowok lu dulu? Pernah gak Gue dia? dipegang dengkul Iya, gitu. sambil bawa motor megang dengkul. Iya, tapi yang paling gue ingat, gue kalau dipegang dengkul ya udah cuma kayak Agak males. agak mager. Cuma yang sampai sekarang keingetan tuh spion. Kalau spion diarahin ke muka kita gitu. Nah, itu kan semua cowok rata-rata. Iya. Gue mah gitu. Lu gitu ya? Kalau Enggak. Joe mah enggak ya. Soalnya muka dia semua. Ya. Intan overthinking. Ya, OVT. Tuh, OVT kenapa? coy, OVT Kenapa? overthinking. Kenapa? Gue nggak kenapa kalau ketemu Abizar salting mulu, kagak ya. Gue nggak salting mulu, orang baru sekali ketemunya. Iya. Kalau ada bizar, tiba-tiba surprise gue kasih ke lu. Hah? Lu salting nggak? Gue sih ya kayak siha, bener, hah? Coba, nih gue keluarin nih. Jangan. Yuk. Adanya. Gak apa-apa disensor itu, tenang, santai, gue Oke. mah. Aman aja. Iya. Nggak disensor tit juga. dulu baru. Berarti nggak ada apa-apa. Ini dua kali nih gue Kalau ulang-ulang. Abizar tuh emang Coba lu jelasin. tipikal cowok gue banget gitu. Maksudnya yang kayak Yang tinggi. suaranya agak gimana Iya, gitu. enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Iya kan lu, gue lihat ya. Coba lu jelasin. Ya. Lu lagi kuat-kuatnya sama agama, gue lihat. Mencoba memperbaiki diri. Dan itu menginfluence tahu lu sholat subuh begitu, lu story banyak pasti. Enggak pas sholatnya sih. Sholat itu menginspirasi loh. Si Ame aja jadi sholat kan. Ame Alon Jarum. Gue liatin tahu. Sampai dia begitu lagi, nggak ada lagi nih orangnya katanya. Gue tuh tahu anjir ngikutin story kalian. Iya kan? Padahal mau gue imamin tuh. Lu belum. Pernah dipanggil bang nggak di tempat umum? Pernah. Maksud sih? Pernah. Tio baru kemarin dipanggil ibu, demi Allah. Demi Allah. Demi Allah, kocak. Itu di hotel mana di Bandung ya, Yo? Yang lagi Jarum itu. Yang itu ya. Sama emang beneran kayak gitu. Mau vale, Bu. Berantem lo sama gue. Karena emang gue ngeliat dia juga, yuk
kok muka lu bersih banget ya? Iya, Baby dipanggil face ibu gitu, dia kemarin. anjir. Kalau lu pernah dipanggil abang? Pernah. Bang. Terus kata gue, abang, kakak. Yes, sir. Pernah. Kak, ceritain dong perjalanan lo pas ke titik 0 km Indonesia. Sebenarnya mungkin gue bisa dibilang kan kalau kata anak Vespa, kata anak motor ya, kalau udah touring dari Jakarta ngebelah terus sampai ke Sabang ke titik 0 itu dipanggilnya haji. Oh, Ada karena sebutannya. sudah bisa sampai ke Haji. Mekahnya anak motor. Yes. Oke. Kalau diceritain mungkin gue umroh kali ya. Iya, umroh. Umroh. Iya. Karena kan langsung dari Aceh, Banda Aceh riding naik Vespa ke titik 0. Berapa lama? Nggak lama, nyebrangnya doang kok yang lama. Deket. 2 jaman ya, 2 jaman. 2 jam bu Vespa. Terus pernah gue ada, ini lucu nih, ada waktu itu mogok dan gue mampir. Wah, terus habis itu kayak setelan gue kan emang kayak anak bengkel lah gitu kan, anak Vespa banget lah. Bang, bisa bang? Wah, coba gue liat dulu bang gitu. Ketok-ketokan setengah jam kagak ketemu bang. Ketok-ketokan platina. Jadi kan dulu kan ada platina itu kan diketok-ketok kan. Gue sotoy-sotoyan aja tok. Coba setelah bang tok gitu. Akhirnya datang satu orang lagi, kenapa bang? Ini bang motornya mogok gitu. Diketok sama dia tek langsung Lu nyala. sosokan. Yang penting solidaritas dulu Solidaritas nih. saya dulu. Yang penting Iya, kita bisa sama-sama. bisa belakangan. Yang penting berjuang bersama. Gitu. Tapi apa? Motor yang kepengen banget lo beli? Kapan? Sekarang? Iya. Cita-cita deh. Sekarang cita-cita kayaknya gue suatu hari nanti, tapi gue belum pengen sekarang, tapi suatu hari nanti kayaknya motor terakhir yang akan gue punya itu adalah BMW GS. G1300 itu motor adventure kan. Jadi kalau gue udah tua itu gue pengennya motor itu yang nantinya nemenin gue kalau misalnya mau kemana-mana. Nggak capek, enak. Posisi duduk enak, buat Dibawa jalan touring kemana juga enak gitu sih. Berarti kalau satu motor yang lu pengen itu? Saat ini ya mungkin maksudnya masa tua ya pengennya sih itu. Tapi melihat Sule katanya kayak lu Sule. melihat dia tuh sebagai apa sih bilangnya? Enggak, apa? Kang Sule. Iya. Enggak apa-apa. Kan yang penting bukan gue yang ngomong. Gue tuh merasa akrab sama Kang Sule jadi kayak sering manggil nama gitu kan. Enggak apa-apa banget. Iya. Yang penting enggak gue aja. Lihat Bro Sule nih. Katanya menganggap Tadi lu ngomong gitu gue takut keceplosan juga ngomong itu gitu. Bro. Iya kan? Tapi Ayah tuh santai banget kok. Oh, lu manggil ayah? Ayah. Oke. Tadi lu mau nanya apa? Yuk. Iya, lu menganggap dia ayah. Iya. Ayah, sosok ayah gitu. Iya dong. Kan Oke. emang ayah. Iya, maksudnya sebagai sosok ayah yang seperti apa? Kan kalau kita lihat nih yang belum tahu Kang Sule. Oh, iya. Ngelawak terus Iya, gitu. Dia tuh Di rumah gimana? Kalau dari mata menantunya ya. Asik. Apa namanya? Sule ya, bukan Jule. Yang siapa yang mau jadi tetap dari cash tetap atau enggak gitu. Paling mahal tuh Andre bayaran? Nggak tahu kalau itu. Jangan menjebak lo kayak Vietcong lo. Orang ngomong kayak Vietcong mulutnya heran. Ya kan gue penasaran, Sur. Andre gak tahu lah ya. Nggak tahu gue. Iya. Nggak tahu. Total berapa episode? Lapor 4 Pak, Sur. tahun, udah 4 tahun. Gila Bikin seminggu 6. Kali 4 tahun aja tuh. Ya segitu dah, banyak lah pokoknya. Itu penonton-penonton depan tuh bawaannya Wendy ya? Ah iya, itu penontonnya Wendy. Oh. Jadi penontonnya Wendy itu enaknya mereka tuh ngerti kita mau ngapain. Ngelawak apa, mereka dia ketawanya di mana. Nah, kan banyak penonton bayaran yang iya, bener, banyak dibuat-buat gitu. Ini dia enggak? Iya, ini enggak. Oke. Dan lapor Pak tuh guyup ya? Di luar juga lu pada nongkrong. Di luar guyup, alhamdulillahnya ya bisa menerima satu sama lain dengan warnanya sendiri-sendiri aja. Dan yang gua nggak habis pikir, anjing ternyata Andika lucu Dia kayak baru keluar di situ deh kayaknya di lapor Pak ya lucunya dia. Dulu sempat OVJ, cuman kan mungkin nggak terlalu banyak porsinya kali. Iya. Jangan kemana-mana ngomong, gue tahu mata lu ngomong. Enggak Sur. Enggak lapor Udah lah, Pak. kita nggak usah bahas lah. Lu masih minum habatus sauda nggak cuy? Ganti topik aja ini, ganti topik. Belok kita langsung patah. Iya, dulu sempat di OVJ, cuman ya abis itu baru berkembang lagi sekarang. Dia prepare banget. Sesimpel
jam tangannya Dia dikasih nulis? tali. Dia nulis. Oh, dia nulis. Dia Kalau ngelawak prepare tuh nulis. properti semua dia siapin sendiri. Dia request sama anak properti, dia ngobrol sama anak properti. Gue mau ngeluarin ini, gue mau ngeluarin ini. Sesimpel minta benang pancing yang transparan. Iya. Cuman buat ngeluarin di Cox jam terbang. Jam terbang doang, iya. Segitunya dia nyiapin. Oh, dia prepare. Makanya kalau di acara-acara yang spontaneous, dia kadang-kadang agak bingung sendiri. Gue Oke. mesti ngapain ya? Dan dia baca skrip, gue nyiapin ini, nyentilnya di sini. Wah, gue belajar sistematis dari dia itu. Karena kan gue gak bisa kayak gitu ya. Ya. Makanya gue gak pernah bisa stand up comedy karena kan harus apa namanya? Ya kayak apa ada premisnya, urutannya, ada iya. urutannya lu nggak Gua bisa. nggak Kalau bisa. lu tuh celtukan ya. Iya, Kalau gue celtukan ya. Dor nembak balik. Gila, Jadi tuh. makanya warnanya beda-beda. Tulang punggung komedi Surya. Mantep lu. Mantep. Kenapa lu ikut-ikutan tepuk tangan? Gila keren. Tulang Tepuk tangan punggung mulu mau komedi. climbing lo. Kabur bego. Magnesium apa gitu. Bukan kabur. Bukan ngapain lo? Panas tangan lo goblok. Sarjana digerus maksud lo. Magnesium Bukan itu. kabur. Magnesium. Lu enggak sporty sih lo anaknya. Yang golep. Iya Gila, dong. gue telepon dia lagi golep. Keren banget. Lu bisa menyangka gak sih lu udah di titik golf gitu? Gue main golf udah lama. Oh masa? 2013 gue main golf. Kagak tahu gue. Iya makanya gue berhenti abis itu. Setahun 2 tahun gue berhenti. Baru mulai lagi pandemi. Enaknya apa sih Sur? Golf Sur? Enaknya apain sih dandanin mobil? Enaknya. Enak. Bisa jual lagi gue. Gua juga enggak. Enggak, tapi banyak ketemu orang-orang penting, orang-orang out of nowhere lah gitu. Enggak, kenapa bisnis itu bisa tercipta ketika golf? Ngobrolnya lama. Kita kan Deal-dealan spending gitu? enggak, kita spending 5 jam lebih, Pak. Main golf paling cepat Jadi kalau sambil ngobrol? Sambil ngobrol. Kan mukul cuma sekali, satu hole mukul 4 kali atau 5 kali atau 3 kali gitu. Yeah. Sepanjang perjalanan kita bisa ngobrol sama orang. Jadi kalau main golf tuh harus sama bener-bener orang yang nyambung sama kita. Bisa juga jalan kaki sambil ngobrol gimana. Gue pernah ketemu namanya Om Basko, Bas Rizal Koto. Oke. Tahu kan? Tahu. Ya, orang kaya banget. Kaya, iya. Gue pengen tahu POV dia tuh gimana sih, how struggle you are gitu. Gue ngobrol banget sama dia. Teleponan, gimana Om kabar? Dia motoin mobil barunya. Pap dong Sur, mau pap dong gitu enggak? Nggak usah, ngapain? Kalau kayak main Bapak-bapak golf. minta pap ke bapak-bapak tuh ngapain? Kan main golf. Iya. Enggak, ya apa gitu. yang lu dapat dari Om Basko apa? Om Basko tuh pentingnya lu menikmati masa tua lu. Kalau udah settle, ya lu tua lu mau tiap hari main golf juga. Dia tiap hari main golf. Jam 5:30 udah turun, jam 9:30 udah pulang, gitu aja udah. Iya. Duit udah banyak banget. Tiba-tiba ngirimin gua Mercy G-Class gitu-gitu. Iya. Serius lu? Iya, ngirimin fotonya yang 6 roda. Oh, fotonya. Iya, sudah mau pakai nggak? Ke rumah aja kalau mau pakai gitu. Iya. Sepercaya itu dia sama gua. Oke. Cuman kan gua takut ya. Iya. Jadi kenapa? Ya takut, lu mau pakai G-Class, mau kemana nih? Mau ke syuting. Syuting bawa G-Class sendiri. Tukang somai keluar dor. Yang siapa yang mau jadi tetap, dari cash tetap atau enggak gitu. Gitu. Paling gitu. mahal tuh Andre bayaran. Nggak tahu kalau itu. Jangan menjebak lo kayak Vietcong lo. Orang ngomong kayak Vietcong, mulutnya heran. Ya kan gue penasaran Sur. Andre gak tahu lah ya. Nggak tahu gue. Iya. Nggak tahu. Total berapa episode? Lapor 4 Pak Sur. tahun, udah 4 tahun. Gila Bikin seminggu 6. Kali 4 tahun aja tuh. Ya segitu dah, banyak lah pokoknya. Itu penonton-penonton depan tuh bawaannya Wendy ya? Iya, itu penontonnya Wendy. Oh. Jadi penontonnya Wendy itu enaknya mereka tuh ngerti kita mau ngapain. Ngelawak apa, dia mereka ketawanya di mana. Nah, kan banyak penonton-penonton bayaran yang Iya, bener, banyak dibuat-buat gitu. Ini dia enggak? Iya, ini enggak. Oke. Dan lapor Pak tuh guyup ya. Di luar juga lu pada nongkrong. Di luar guyup, alhamdulillahnya ya bisa menerima satu sama lain dengan warnanya sendiri-sendiri aja. Dan yang gua nggak habis pikir, anjing ternyata Andika lucu Dia Andika baru lucu. keluar di situ deh kayaknya di lapor Pak ya lucunya Dulu dia. sempat OVJ, cuman kan mungkin nggak terlalu banyak porsinya kali. Iya, iya. Jangan kemana-mana ngomong, gue tahu mata lu ngomong. Enggak Sur. Enggak lapor Udah lah, Pak. kita nggak usah bahas lah. Lu masih minum habatus sauda nggak cuy? Ganti topik aja ini, ganti topik. Belok kita langsung patah. Iya, dulu sempat di OVJ, cuman ya abis itu baru berkembang lagi sekarang. Dia prepare banget. Sesimpel jam tangannya Dia dikasih nulis? tali.
Dia nulis. Oh, dia nulis. Dia Kalau ngelawak prepare tuh nulis. properti semua dia siapin sendiri. Dia request sama anak properti, dia ngobrol sama anak properti. Gue mau ngeluarin ini, gue mau ngeluarin ini. Sesimpel minta benang pancing yang transparan. Iya. Cuman buat ngeluarin di Cox jam terbang. Jam terbang doang, iya. Segitunya dia nyiapin. Oh, dia prepare. Makanya kalau di acara-acara yang spontaneous, dia kadang-kadang agak bingung sendiri. Gue Oke. mesti ngapain ya? Dan dia baca skrip, gue nyiapin ini, nyentilnya di sini. Wah, gue belajar sistematis dari dia itu. Karena kan gue gak bisa kayak gitu ya. Ya, ya. Makanya gue gak pernah bisa stand up comedy karena kan harus apa namanya? Ya kayak apa ada premisnya, urutannya, ada urutannya lu nggak Gua bisa. nggak Kalau bisa. lu tuh celtukan ya. Iya, Kalau gue tim celtukan-celtukan ya? Dor nembak balik. Gila, Jadi tuh. makanya warnanya beda-beda. Tulang punggung komedi Surya. Mantep lu. Mantep. Kenapa lu ikut-ikutan tepuk tangan? Gila keren. Tulang Tangan punggung mulu wall komedi. climbing lah. Kabur kan kabur bego. Magnesium apa gitu. Bukan kabur. Bukan ngapain lah. Panas tangan lo goblok. Sarjana. Sarjana digerus maksud lo. Magnesium Bukan itu. kabur. Magnesium. Iya. Lu nggak sporty sih lo anaknya. Yang golep. Iya dong. Gila, gue telepon dia lagi golep. Gua mau ngasih tahu ke lu ya. Berapa minggu yang lalu, gua pijet. Iya. kan? Ada tukang pijet langganan gua lah. Iya. Terus gua lagi dipijet dia ngomong gini. Mas, tim kita dari tempat Mika Salim juga. Maksud gua kenapa lu harus ngelapor ke gua? mungkin dia pikir siapa tahu kenal kali gitu. Iya, tapi kan kenapa harus nyebut pas gosok punggung gua gitu? Mana mulutnya deket banget sama kuping gua. Mas. Saya baru dari tempat Mika Salim. Ternyata langganannya sama kayaknya. Satu tempat ya bang ya. Satu tempat. Soalnya itu kan Bang. suami istri kan. Iya. Yoi. Terus selalu berdua dia. Rumah lu gue kirain di Depok. Ragunan bang. Berarti itu tukang pijet itu Iya. seluruh Jakarta ya? Seluruh kayak? Jakarta. Dia muter terus Iya. ya. Pantesan kadang dia tuh mukanya berdebu banget. Soalnya kan dia dari Depok kan. Iya. Jauh banget. Ya kita akan ngobrol sejam ke depan lah ya. Iya bang. Banyak yang mau gue tanyakan Iya. kepada Anda. Iya. Yang tadi jangan ya bang. Aman, tenang. Takut dikirimin ayat-ayatnya. Udah duet dari dulu. Yang satu genjreng, yang satu hahe. Iya. Oke. Gitu. Cinloknya di panggung. Cinloknya di panggung. Cinloknya di panggung. Kita Gokil. lagi nyanyi, kesodok ujung gitar. Keangkat. Wah. Iya. Bercanda ya, Mak. Oh, jadi gitu. Iya, jadi dari situ akhirnya sering dengerin si mama nyanyi, ya jadi belajar. Nah, pas udah mulai nyanyi itu SD kayaknya deh itu udah mulai nyumbang-nyumbang. Acara 17-an kalau ada tetangga kawinan apa hajatan nyumbang nyanyi gitu. Ikut lomba juga nggak dulu kecil? Kalau kecil belum, tapi pertama kali ikut lomba itu waktu umur 16 tahun di Indosiar dulu namanya Stardut. Tuh mau mama tuh berdua, ibu dan anak. Oh, duet nih. Jadi orang bapak tuanya lu nggak ada? Nggak ada. Gitar tuh. Nggak, dia nggak ikutan. Gitarnya patah. Habis keangkat. Banget kok. Ya gue masih mikir-mikir aja, banyak yang bilang ntar baterai kembung dan lain-lain. Hipo. Baterai merek Hipo, baterai BB kali embung. Lagi naik, gelembung di kanan kan nggak enak. Anjing. Iya. Jalannya jadi kayak lah ini nggak depan nih. Baterai udah gitu di belakang. Itu dong gue takut baterai kembung doang. Tapi gua. gila sih, gila itu persaingannya gila mobil Cina. Parah sih kalau gue lihat sekarang. Dulu Parah. pas gue ngeliat Uling dari Cina kan. Iya, iya. Pas dulu gue Uling tuh kayak anjing susah banget, kok sekarang mudah banget gitu. Dulu ternyata Uling belum listrik ya, masih bensin yang biasa itu. Sekarang kan. banyak yang listrik. Iya, semuanya. Iya, banyak yang hybrid, banyak yang listrik. Seru sih. Gue ngerasain mobil Cina, gue dan mobil Cina tuh ada berapa ya? Ngerasainnya kayak, tapi ada jeleknya kayak, duh ini apaan sih, duh ini Cina banget, ada gitunya. Setiap mobil Cina pasti ada Cinanya. Maksudnya? Kayak misalnya ada beberapa desain yang, duh nih nggak banget nih gitu. Oh, tapi itu Iya. mobil terbang beneran bang?
Ada sih, gue belum pernah nyoba tapi. Iya beneran, masa boleh beneran Iya, terbang? lu sistem kerjanya mungkin mirip-mirip sama kayak drone ya. Iya, sistem kerjanya. Mobil terbang kan? Iya, Yang ada. gue liat di TikTok tuh Iya, terbang. ada. Cuman nggak tahu ya tiba-tiba Anjing aneh banget masa mobil terbang gitu. pas lagi jalan, lobet. Iya. Mau bayar tol ribet deh. Kagak lewat tol. Ngapain? Kagak lewat tol. Nggak ngehargain dong. Nggak ngehargain Indonesia dia. Kan harus bayar tol dan banget kok. Ya gue masih mikir-mikir aja, banyak yang bilang ntar baterai kembung dan lain-lain. Hippo. Baterai merek Hippo, baterai BB kali embung. Lagi naik, gelembung di kanan kan nggak enak bang. Iya. Jalannya jadi kayak lah ini nggak depan nih. Baterai udah gitu di belakang. Itu dong gue takut baterai kembung doang. Tapi gua. gila itu persaingannya gila mobil Cina. Parah sih kalau gue lihat Parah. sekarang. Dulu Parah. pas gue ngeliat Uling dari Cina kan. Iya. Pas dulu gue Uling tuh kayak anjing susah banget, kok sekarang mudah banget gitu. Dulu ternyata Wuling belum listrik ya, masih bensin yang biasa itu. Sekarang kan. banyak yang listrik. Iya, semuanya. Iya, banyak yang hybrid, banyak yang listrik. Seru sih. Gue ngerasain mobil Cina, gue dari mobil Cina tuh ada berapa ya? Ngerasainnya kayak, tapi ada jeleknya kayak, duh ini apaan sih? Duh ini Cina banget, ada gitunya. Setiap mobil Cina pasti ada Cinanya. Maksudnya? Kayak misalnya ada beberapa desain yang, duh nih nggak banget nih gitu. Oh, tapi itu Iya. mobil terbang beneran bang? Ada sih, gue belum pernah nyoba tapi. Iya beneran, masa boleh beneran Iya, terbang? lu sistem kerjanya mungkin mirip-mirip sama kayak drone ya. Iya, sistem kerjanya. Mobil terbang kan? Iya, Yang ada. gue liat di TikTok tuh Iya, terbang. ada. Cuman nggak tahu ya tiba-tiba Anjing aneh banget masa mobil terbang gitu. pas lagi jalan, lobet. Iya. Mau bayar tol ribet deh. Kagak lewat tol. Ngapain? Kagak lewat tol. Nggak ngehargain dong. Nggak ngehargain Indonesia dia. Kan harus bayar tol dan Aloy, berarti lu satu kaliber sama Raisa loy. Lu bikin single lo, nyanyi, beneran deh, seriusin tau. Enggak, arahnya nggak kesana mas. Arahnya nggak kesana mas. Tadi bagus Westlife, bagus. Bagus, Itu udah oke. bagus apaan? Orang gue cuman gitu-gitu doang. Anjing gue nyanyi lagu Hindia yang gue teriak-teriakin doang. Kalau tantangan nyanyi gimana? Lu bilang kan lu kan menerima tantangan semuanya. Kalau tawaran nyanyi, lu disuruh les, disuruh apa, bikin single. Gue nyanyi. Lagu Mandarin. 我们记终究的水上山，鼓起来。 Kagak, gue ada bang, maksudnya di grup gue DNA pun sama Jaya gue nyanyi, gue isi lagu, cuman gue nggak pernah pakai suara normal karena kan jelek ya, jadi kita pakai Autotune. Iya. Oh iya, lu kan lu Jaya sama Korigor. Kemarin. Yeah. Apa singlenya? Cowok Red Flag. Cowok Red Flag. Gimana refnya? Aku gue lupa. Aku red flag tapi bisa bikin mood. Kita cowok-cowok red flag tapi bikin mood kalau kata Korigo. Ya, lincah kemana-mana enak. Ani-ani pemula. Gua itu kan dari gadun gue. Ani-ani merintis. Iya, Ani merintis. Baru-baru. Baru mau terjun. Iya. Dari Sukabumi. Bang jangan gitu bang, ya Allah. Tapi bang yang brengseknya bang, gue sebel banget bang. Itu Brio gue masih kredit. Subarunya mah udah beli. Lunas. Udah belinya kan cash. Subaru Brionya masih kredit gue sampai sekarang. Iya tapi kan itu kan dari 2023. Iya. 2022 apa 2023 lupa gue deh itu tahun itu. Kalau Subaru kan pas lu udah punya uang oke lah. Iya. Punya duit proper gitu. Ada. Jadi kayak anjing kok gue masih. Subaru diapain lagi? Diedit doang gue biasa. Modif edit. Modif dia apa? Diganti Rubah. velg ya. Edit itu. Kan diedit bang deh. Di-cut, di-crop. Ternyata itu putrat tau. Dan berlangsung lama Mas Bemi putrat deh. Iya. Di Jakarta lah. Tahu deh hari ini kalau masih ada sih masih goblok. Habis itu digerus semua. Iya itu gerus tuh. Terus larinya ke organ ya Mas Bim ya. Kalau misalnya emang pemakai lama ya. Apalagi kalau cucau kan apa namanya darah kan. Maksudnya HIV, hepatitis apa pasti kena tuh. Gila tapi respect sih bisa melewati semuanya tuh. Mantep tetap berkarya di slang lagi.
Masih aktif lagi. Luar biasa. Mas Bim gila, respect. Starstruck gua di sini sama lo Mas Bim. Beruntung gua, beruntung. Ya semua orang kan banyak yang mati, kan banyak yang gokil. Iya, kita pernah ketemu teman kecil kita pemakai putih. Kita main nangis ya Budi. Kita mau negor tapi kok lusuh. Dekil gitu. Kagak pakai baju. Kita mau negor tiba-tiba dia buka celana berak. Wah, ini udah kena nih. Udah gesrek nih. Untung berak dulu. Kalau negor gue dulu baru berak. Jadi kan temen gue ya. Separah itu ya. Parah. Apalagi dulu kan ada masa ini gue takut memori gue salah nih. Ada masa di mana ciprat itu tuh masih abu-abu. Belum tahu ini dilarang, maksudnya legal atau ilegal gitu? Ilegal, cuman masih apa sih istilahnya? Ya kalau sedikit nggak apa-apa, polisi selalu bilang gitu, nggak ditangkap gitu kan. Dan bahkan belinya pun di tukang-tukang parkir dekat-dekat gampang. Itu masih kayak gitu tuh peraturan itu zaman dulu tuh. Betul sih. Jadi kayak, gila lu, zaman 90-an awal sampai akhir tuh. Itu gila masa-masa kelam anak muda sih kayaknya Mas Bim. Iya, orang sabu, ekstasi kan belum ada undang-undangnya. Iya, mudah. Tapi ngomongin lagu dan baju yang gue pakai hari ini, Popis Slang Memory itu memang memori yang sangat memorable dari slang. Popis adalah yang belum tahu satu tempat di Bali. Iya, Kute. Kalau Kute, gang yang McD itu ya, sebelum McD ya. Oh iya. Ya, masuk. Itu kalau nggak salah. Kalau keluar tembus yang bom Bali itu. Iya benar, yang ada itunya monumennya. Nah, Popis adalah sebuah restoran. Sebuah gang. Nama jalan. Ya. Ada Popis 1, Popis 2, Popis 3. Nah, di situ kalau slang Mas Bim sama kakak ke sana, itu mainnya ke situ. Kan nongkrongnya di Kute. Gaulnya tuh anak-anak gang Popis itu. Tempat nakal dulu. dulu. Wah, lu kalau ngomongin nakal jangan nama yang ini deh. Ini jangan. Udah respect lah kalau Mas Bim, bener gak nih? Ada kakak kelas kita di SMA 3. Kakak kelas kita di SMA 3 ya. Dia punya band Traksep. Iya. Itu cewek-cewek. Main di sana juga kan? Iya, gue produser itu. Oh, yang Buaya Darat? Buaya Darat, iya. Oh, buaya darat. Nggak tahu. Oh, di situ. Iya. Oh, udah ibu-ibu semua. Iya. Tapi kelas kita jauh. Dia kalau nggak salah 97 apa ya. Tapi kita taunya ini anak potlot nih. Iya, anak potlot, iya betul. Oh, berarti dia datang atau Mas Bim ngeliat? Bawa demo. Oke. Terus, kan saat itu kan jarang band-band cewek kan. Iya. Dan mereka masih SMP waktu itu. Datang tuh ke potlot tuh? Iya, datang ke potlot, bawa demo. Omnya manajernya yang temen gue. Gitu. Akhirnya kita bikin garap tema segala macam konsep jadi album. Tapi ya gitulah cewek, satu album terus udah bubar. Iya. One hit wonder. Cewek kan nggak bisa ngumpul lama. Kalau berantem. Kalau misalnya lihat Mas Bim di podcast, kalau gue ngeliatnya, wah ini zaman dulu kan minimnya informasi. Iya sih. Kita kagak tahu ini bahaya apa. Memang kayak Puto kan, apaan nih, ini mainan baru gitu. Disuntik ya? Enggak, ini di drag gitu, dibakar gitu. Enggak menyakitkan. Enggak taunya hero juga ya kan? Cuman ganti nama doang. Mas Bim ngomong-ngomong Puto, kita ada cerita. Waktu kita SD kita jadi ade-adean dari abang-abangan yang pemakai prat. Berarti lo kurir dong? Enggak. Batu Raja. Lo anak Batu Raja? Sebelah Budi. Oh. Lewat landmark. Legend itu. Pade di Bongkaran, legend, respect gitu. Banyak ininya Robin Hood. Robin Hood gimana? Iya kan? Narkos lokal. Jadi kita nggak tahu waktu kelas 5 SD. Abang-abangan kita bilangnya bedak. Oke. Soalnya kan ngomong pahe-pahe gitu kan. Kasih bedak-bedak, udah beliin bedak. Buat bedak. Ya udah kita main tuh. Nah di waduk landmark, abis hujan tuh suka naik kayak kijing,
kerang gitu ya, kijing. Kita main-mainan, namanya bocah. So, pas kita balik ke rumah, pada gemeter, mana lu bangsat, mana bedaknya? Wah, ini kenapa nih? Sakau. Soalnya kita lama main di waduk. Main dulu. Wah, itu keringetnya sejagung-jagung. Akhirnya kita baru tahu bahwa ini narkoba. Nah, ditawarin, mau nggak lu? Kagak. Kok enak ya? Tapi lama-lama kok jadi kayak marah-marah gitu. Terus suka kriminal. Iyalah. Mata-matain pagar dijualin. Kiloin. Justru gue tuh mengikuti alun mood gue. Oke. Kalau kayak ya mesra-mesraan itu kayak lagu elu, lagu apa gitu, Poolside. Ya begitu Poolside. Berarti lo irama inin bini lo juga pakai beatnya juga ya, sesuai beatnya, nggak off beat kan? Masa lagunya Poolside terus gerakan lo gini sih kan harusnya? Iya sih. Iya kan? Enggak, dianya juga deh aneh, kok kita kayak ngeband ya. Sama lagu metal pernah? Sama lagu metal kayaknya belum deh. Gue pengen coba deh Slipknot kali ya. Before I Forget itu. Coba ya. Kayaknya itu cocoknya malam-malam tuh, terus di hutan-hutan gitu. Enak bro. Kok kita bahas ini sih anjing? Kan di warung bahas apa aja kan. Ya udah. Mas Bim, bener gak nih? Ada kakak kelas kita di SMA 3. Kakak kelas kita di SMA 3 ya. Dia punya band Traksap. Iya. Itu cewek-cewek. Main di sana juga kan? Iya, gue produsernya itu. Oh, yang Buaya Darat? Buaya Darat, iya. Oh, buaya darat. Nggak tahu. Oh, di situ. Iya. Oh, udah ibu-ibu semua. Iya. Tapi kelas kita jauh. Dia kalau nggak salah 97 apa ya. Tapi kita taunya ini anak potlot nih. Iya, anak potlot, iya betul. Oh, berarti dia datang atau Mas Bim ngeliat? Bawa demo. Oke. Terus, kan saat itu kan jarang band-band cewek kan. Iya. Dan mereka masih SMP waktu itu. Datang tuh ke potlot tuh? Iya, datang ke potlot, bawa demo. Omnya manajernya yang temen gue gitu. Akhirnya kita bikin garap tema segala macam konsep jadi album. Tapi ya gitulah cewek. Satu album terus udah bubar. Iya. One hit wonder. Cewek kan nggak bisa ngumpul lama. Kalau berantem. Betul. Di Amerika redup, di Jepang ramah tuh. Makanya kan cowok-cowok cantik banyak tuh. Betul, karena happy sekali dia, bisa mengekspresikan lagi. Apalagi alirannya itu dia tuh di Jepang tuh ada lupa tuh ada satu aliran kayak misal Orange. Jadi itu alirannya tuh jadi dia berwarna-warni, terus semua pakai pakaian cewek. Oke. Iya, kalau kita lihat yang dipakai emang bajunya baju cewek sih, tapi mereka ngeliat itu standarnya. Kayak cosplay gitu. Iya. Oh. Ribet banget ya pakai baju-baju gaun-gaun gitu, Bang. Dan lu terinspirasi dari itu? Gue seneng aja melihatnya, tapi kalau di Jepang aliran gue lebih ke Fams. Fams itu alter egonya dari si Haide. Haide apa sih? Haide itu vokalis Laruku. Oh, oke. Bikin band lagi tapi yang ngerok banget. Iya. Bukan glamor. Iya. Dia rock, pokoknya rock banget lah pokoknya gitu. Dik, siapa Dik yang meninggal Dik? Laruku? Banyak yang meninggal, pelawak Indonesia. Bukan. Laruku. Lagi ngomongin Laruku. Kok Febiana Putri? Hah? Bukan nggak ada putrinya, Bang? Nggak ada putrinya ya? Nggak ada. Oh, aku kirain ada putrinya. Febiana aja. Soalnya kamu cocok jadi Tuan Putri. Baru kali ini aku lihat ada kacamata diketek. Kayak dia menggeser sendiri. Oh, menggeser sendiri dari ya? Sini tadi. Oh, dari situ. Maaf dari ya. mana? Nggak lihat. Ini kita kedatangan lagi ya, pemersatu bangsa kita. Banyak sekali pemersatu bangsa yang datang kali ini dan selalu yang datang gue undang yang spesial.
Kayak lu nih, asik. Kayak mie telurnya 2, spesial. Kayak martabak. Hah? Martabak. Kayak martabak? Hmm. Oh iya, martabak juga ada spesial ya? Tebel gitu ya. Baby, kita kan baru kenal nih ya. Hari Iya. ini pertama kali kita bertemu dan ngobrol. Akan ngobrol panjang kita. 1 jam ke depan. Gue mau tahu dulu Instagram lu. Apa ya? Apa Instagram kamu apa? Baby Hana. Oke. Musik lu anjing juga deh. Terus, iya kan, bentukan lu kayak gini tuh pasti akan banyak bentukan. Iya. Bentukan lu kayak gini tuh kan pasti banyak yang godain ya. Iya. Dan risih dan bahkan menurut gua, lu sampai susah milih cowok ini bener apa enggak ya? Susah milih cowok. Iya. Susah Iya ya, nggak sih? susah. Tujuan lu apa nih deketin gua? Lu ngerasa gitu nggak sih? Gitu. Sedikit sih kadang kalau lagi malam-malam overthinking nih apa ya tujuannya Oh, ya overthinking gitu. juga. Enggak sih, kadang-kadang kalau nggak ada kerjaan kayaknya seru overthinking. Ya enggak sih? Bujur. Bujur? Bujur benar, bujur benar. Bujur itu apa? Bener benar. Benar, Oh, benar. bener banget. Mm. Bener banget. Bener banget. Oke. Mm-mm. Nah, pernah nggak lu dideketin cowok? Hmm? Ternyata lu tahu niatnya tidak baik-baik nih. Sering. Ih, kasian banget. Membawa impian bapak waktu itu. Membawa pian apa? Ngajak pian ngapain gitu. Ya, ngajaknya misalnya dinner, tapi dinernya berdua doang di hotel, misalnya gitu. Anjay. Dikira kita bego kali ya. Iya, kira kita bego. Anjir, mana di Oyo lagi. Ya, kalau malan dikit, nggak solo, enggak. Enggak. Terus ada nggak ya beratnya? Gue ditawarnya, nih aku bayar kamu segini, terus ayo lanjut. Ya pasti. Lanjut kemana nih? Lanjut kemana? Party. Habis party kan pasti kan gitu. Kalau masalah bayar membayar itu sering lah sama perempuan kayaknya. Gitu-gituin ya. Iya, diiming-imingi gitu. Betul. Kayak makan malam aja segini gitu-gitu. Ah. Tergantung kita sih. Cara pian nolaknya ya Pak? Aku lihat dulu lah, mau single sama ganteng gak apa-apa. Iyalah, dia cewek wajar lah. Iya. Umur masih 25. Iya, Bujuk-bujuk tapi kalau wajar tuh. misalnya suami orang, Iya, kayak Terus- gua nih. Jangan. jangan ya? Jangan. Iya. Karena kan kita punya ini. Gua sama Molan lah si sahabat KPI ini kata gua. Kenapa yang dipilih kita sih KPI Award gitu? Ditonton orang-orang KPI. Aduh, itu tegang sih. Sampai inget gak lo tiba-tiba gue punya game sama lo tuh yang mata indah bola pingpong. Viral tuh. Enaknya disep gitu kan. Iya. Sepanjang Serpong. Jadi nyambungin sama belakangnya harus sama. Iya. Gak usah gitu-gitu lah cuy. Puyeng, gue takut dipotong di TikTok nih sama orang-orang. Emang tahu sih zaman-zaman siaran tuh. Tahu aneh banget lu. Kita Jorok nih sarapan. orang nih jorok banget sumpah demi Tuhan. Yang tadi akrilik gue bilang gue bahas sebelum-sebelumnya. Dia tuh suka tiba-tiba cuy, lihat cuy, krek, upil. Jadi upil kan masih basah upil gue tuh ya ijo-ijo gitu cuy ya. Gue bikin nggak basah, graffiti. nggak kering, nyemek gitu loh. Iya. Apa ya? Gue bikin graffiti darbots. Anjay, serem banget. Dan dia sering itu tuh, sering marah sama gue. Iya. Gue tuh, nah kan kita kan, gue juga dulu gitu ya. Gue emang tipikal gue temenan gitu, nggak intensely. WhatsAppan lo ngapain dan segala macem gitu. Dan ya waktu itu kan lo sempat ada masalah, akhirnya gue teleponin terus karena gue tahu something happen with you gitu. Gue sekuatin. Gue ingat banget kata-kata lo, sampai sekarang gue ingat. Apa? Gue dukung lo. Apapun yang terjadi gue tetap dukung lo. Langsung nangis tuh gue tuh. Iya. Nangisnya tuh gara-gara gue pakai injak sule nih. Injak sule. Tiba-tiba sule di rumahnya dia. Biasa kakinya Andri itu. Biasa kakinya Andri. Itu tuh. Itu karena kan kepercayaan tuh mahal ya. Bener. Iya. Bener. Ketika ada teman yang masih percaya sama gue tuh appreciate banget. Sampai akhirnya ya terbukti bahwa lu buktikan sendiri kan gimana-gimana. Ya terlepas dari masalah itu, memang gue bukan tipikal orang yang terus-terusan nanyain lu lagi apain lagi kayak yang apa ya, high intensity talking, chatting dan segala macam. Tapi once teman gue butuh, gue harus ada gitu.
gitu sih sama. Lu ke yang lain juga kayak gitu? Ke yang lain yang juga. enggak intens yang lu lagi ngapain lu? Gitu-gitu. Enggak. Termasuk ke anggota prediksi? Enggak. Ke prediksi apa lagi? Paling ya sama Vincent doang. Oh. Saya melihat Sule katanya kayak lu Sule. melihat dia tuh sebagai apa sih bilangnya? Enggak. Apa? Kang Sule. Iya. Enggak apa-apa. Kan yang penting bukan gue yang ngomong. Kan yang penting bukan gue yang ngomong. Gue tuh merasa akrab sama Kang Sule jadi kayak sering manggil nama gitu kan. Enggak apa-apa banget. Iya. Yang penting enggak gue aja. Lihat Bro Sule nih. Katanya menganggap Tadi lu ngomong gitu gue takut keceplosan juga ngomong itu gitu. Oh bro. Iya kan? Tapi Ayah tuh santai banget kok. Oh lu manggil ayah? Ayah. Oke. Tadi lu mau nanya apa? Yuk. Iya lu menganggap dia ayah? Iya. Ayah sosok ayah gitu? Iya dong. Kan Oke. emang ayah. Iya maksudnya sebagai sosok ayah yang seperti apa? Kan kalau kita lihat nih yang belum tahu Oh, Kang Sule. iya. Lawak terus Iya, gitu. Dia tuh Di rumah gimana? Kalau dari mata menantunya ya. Asik. Apa namanya? Sule ya, bukan Jule. Gue beberapa ada ngelihat lagu elu tapi sulit banget gue ngafalnya. Karena setiap gue denger lagu elu tidur. Sejujurnya gue seneng. Oh iya. Kalau dampaknya kayak gitu. Nah kalau buat bercinta gimana lagu lu? Gue pernah pakai lagu lu berapa kali sama istri gue buat bercinta. Kok lu ketawa sih? Hah? Yang mana Bras? Ntar lu yang ini nih. Gue juga seneng kalau itu. Gue seneng lagu-lagu gue dipakai di momen-momen pendengarnya relax Ya gitu. karena tuh bilang romantis enggak tapi kayak tenang gitu ya. Oh yang ini terpaut oleh waktu. Tuh. Ini momen buka stocking dong lah. Bener tahu. Enak banget anjir. Hujan gerimis nih enak bro. Hujan gerimis nih. Ayo. Lagu apa ya? Wah Danila. Gue seneng. Lu pernah gak bercinta pakai lagu lu sendiri? Kagak. Cuman ada beberapa lagu yang memang aransemennya gue ciptakan untuk mendukung kegiatan romantis kalian gitu. Anjir. Berarti lu aslinya romantis. Enggak malah. Oh iya? Kayaknya sih enggak ya. Biasanya kan orang yang romantis pasti gampang banget bikin lagu romantis. Mungkin yang lebih romantis tuh Lava malah. Lava Pratomo dia tuh produser di setiap album gue. Dia lebih romantis dari gue. Yang berat kayak wah ini lagi berisik ya? Iya di flash lu. Flash. Iya. Buat ngalihin suara. Berat gitu ya. Ya ini aneh. Sama yang nggak enak kalau di umum nih. Udah ngantri. Orang mau berak. Nggak bisa di flash. Oh iya, flashnya kecil. Lah itu tai kita ya? Iya. Wah anjing ini pasti gua nih. Iya. Wah anjing gimana? Pakai alasan ini aja bang. Anjing orang sebelumnya berak kagak disiram gitu. Iya bang ya. Iya gitu aja. Bener juga ya. Gue di bandara pernah buang kolor satu. Berak celana. Jiprat di celana. Terus lu nggak pakai kolor deh? Kagak pakai kolor akhirnya jalan tuh kagak pakai kolor. Celana langsung. Celananya apa bahannya? Apa celana bahannya? Lupa deh, kargo kayaknya deh waktu itu deh. Kalau denim. Kalau denim mah beset. Iya, kalau denim mah beset. Buangnya tempat sampah aja udah. Di tempat sampah. Tapi ini aneh gue kasih gocap. Bang, aneh emangnya gitu, pura-pura nggak tahu aja. Udah taruh. Juga enggak, itu kan karena paksaan orang tua waktu itu. Oh dipaksa sama orang tua? Iya, maksudnya dipaksa mama sih. Oh. Kayak Lini lagi panggil gue tuh Ge di rumah kan, Ge nyanyi gitu. Nyanyi lah gitu. Misalnya, soalnya gue tuh demam panggung. Oke. Demam panggung, terus gak pernah mau nyanyi. Terus punya single itu gak pernah mau dipromoin, gak pernah mau dinyanyi di mana-mana tuh malu. Gak Kenapa malu? Masih bocil kali ya? Masih SMP kali ya? Mungkin ya gak. Sekarang masih gugup gak kalau di panggung? Kemarin-kemarin enggak. Karena mungkin tiap hari manggung. Tapi kalau comeback manggung, nah nggak tahu. Gue kayak keluar set. Ngomong apa ya? Gitu kayak. Jujur ya, ini kan baru podcast kan, baru mulai podcast lagi setelah kan. hiatus. Setelah hiatus dan sebelum hiatus udah nggak pernah podcast kan. Jadi aja rasanya kayak ketemu orang lagi gitu. Biasanya kan di rumah terus kan.
400 juta siapa sih bang mau manggil DJ 400 juta anjing? Iya sih. DJ dari Indo 400 juta kan pasti gak bakal mau gitu. Oke. Karena gue udah muak banget sama kota sumpah. Aneh, beneran aneh Iya, anjing. apalagi keanehannya? Supir di ya. Gue gak tahu kenapa supir tuh selalu banget pakai voice note di sono anjing. Dia nggak ngetik gitu ngomong cuma lagi nyetir kan. Oke gitu. Tapi selalu ada minuman manis di mobil dia. Gak tahu siapapun supir di sana pasti ada minum manis. Entah itu Thai tea, es teh manis. Terus pasti banget ada kejadian aneh. Entah dia kencing di tol, entah bannya bocor, entar dia makan dulu. Gue sampai kayak talentnya kayak ih gokil. Makan nungguin. Iya, gue turun di rest area. Gue kira ngapain kencing. Makan dong. Gue bilang gokil gue bilang nih orang. Parah deh, sumpah. Menurut gue negara paling aneh deh itu anjing. Kalau cewek-ceweknya oke. Mantep deh. Kok mantep deh. Nah, ini abang-abang, jangan salah abang-abangan. Ini abang-abangan di semua lini. Abang-abangan stand up, respect. Abang-abangan radio, respect. Abang-abangan MC, respect. Abang-abangan streetball, gila lu. Oh iya betul. Iya. Gue lagi bingung kenapa itu dibawa-bawa ya. Iya. Dalam pembicaraan terpisah kita pernah ngomongin itu. Betul. MC Krasbon 2001. Kurang enggak 2001 ya. Krasbon. Lupa gue. Pokoknya sekitar situ lah. Di bawah 2005, 2003 mungkin 2002. Gila, abang-abangan. Gimana lu menjadi abang-abangan? Lu perasaan gimana sih? Kayak gila abang-abangan kemana-mana. Gak ada manfaatnya jadi abang-abangan. Kesini-kesini juga gue nih. Gak ada gunanya. Udah lewat lah abang-abangan di itu. stand up abang-abangan. Iya. Di radio Hard Rock FM Bandung. Iya. Tahu nggak gue kerasa abang-abangannya adalah karena semua penyiar sekarang tuh ketika ketemu dulu waktu gue SD gue dengerin lu. Wah, gila. Abang-abangan. SD lo. Abang-abangan. SD. Om-oman ini mah. Om-oman. Lu namanya sama-sama orang lama sih. Orang lama. Sama-sama orang lama. Karena itu lagi bertepatan dan mau tayang. Jadi gue hold gitu. Dan semua konten gue di hold saat itu. Iya. Ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan gue tanya di sini. Iya. Bagus kemarin. Karena gak pernah naik kan. Gak pernah naik. Gue nunggu diwawancara sama Gopar nih sebenarnya nih. Keren Pai. Keren. Salah satu cerita yang gue ingat adalah temannya Panji di Hard Rock FM Bandung. Karena dulu Hard Rock kan terkenal apa ya? Bukan senioritas, galaknya kan. Oh iya betul. Di Almighty Mutia Kasim kan galaknya sangat galak. Sangat galak sekali bahkan. Iya. Ada yang dipecat lagi siaran. Betul, ada yang dipecat lagi siaran. Ada yang ada satu orang dia dievaluasi sama Mutia Kasim. Saking takutnya sama hasil evaluasinya, besok nggak masuk sama sekali. Dia menghilang bener-bener. Mana tuh orang berhenti. Saking takutnya sama Mutia Kasim. Ini orang galaknya bukan main memang. Cuman untuk kebaikan sih. Betul. Untuk kebaikan dan sih. Dan ini Mutia Kasim. cerita urban legend di Hard Rock ya. Iya. Yang disambit kaset tuh bener. Betul. Bukan disambit kaset, kasetnya disambit ke tembok. Jadi gue sebut aja namanya ya. Jadi waktu itu ini angkatan-angkatan awal Hard Rock FM Bandung. Sehingga pakemnya mesti dijagain sama Hard Rock FM Jakarta. Yang training kami aja penyiar-penyiar legend Jakarta waktu itu Tina Zakaria, Venita Daben. Terus Mutia Kasim evaluasi. Dulu masih pakai kaset, Pak. Satu-satu dengerin gitu. Ada satu nih namanya Muh. Gue sebut aja ya namanya Muh. Padahal Muh ini bagus siarannya. Cuman mungkin Mutia Kasim tuh standarnya tinggi banget. Didengerin gitu. Semua orang tegang. Termasuk Muhnya tegang karena kaset review dia lagi di review. Dimatiin, di-eject, diangkat, dilempar ke tembok. Siapa itu barusan? Nggak ngaku Muhnya, diam aja. Jawab sekarang. Yang mana orangnya? Itu 12-15 penyiar itu diam semuanya. Jelek banget itu. Itu nggak hard rock. Besoknya si Muh nggak masuk lagi. Untuk selamanya. Muh kemarin berhenti dia. Gila nggak datang sama sekali. Nggak sempat ngomong, nggak sempat pamit. Saking galaknya Mutia Kasim. Tapi karir radionya ada abis itu di tempat lain? Nggak juga kebetulan. Atau mungkin gue nggak tahu ya. Mungkin gue nggak tahu. Tapi gue nggak pernah denger Muh jadi penyiar lagi. Oh. Tapi apakah itu karena lu nikah? Kan banyak orang bilang kalau misalnya nikah gemukan. Emang benar cuy?
Kaget tuh mager kuliah, mager makan aja kali, mager ini. Makan, makan tidur, mulu. makan, tidur, naik Banyak 20 juga yang udah kilo. nikah kurus-kurus juga, kayaknya bukan itu. Iya, juga. Dalsim tuh Street Fighter Iya, nikah gitu. kurus masih. Gitu, kan. Iya, masih sih. Manjang, Budak dari fire, jauh. budak fire. Dari jauh. Sama Belanda. Emang dia badannya gitu. Gitu ya. Emang badannya gitu. Dalsim berat 31 kan? Dalsim 31, dia naik 32 sekarang. Masih nyeker deh. Masih nyeker. Dalsim ini Street Dalsim Fighter. Street Fighter. Oke. Perubahan yang terjadi juga adalah perubahan ekonomi. Berat. Nggak apa-apa nih. Dari situ 2018 gue ngeliat konten-konten lu beli mobil, beli velg segala macam. Asli. Wih nyampe nih. Lumayan orang tuh nih. gue Mazda 3. Masih ada? Nggak ada. Lah, udah nggak ada Mazda 3 lu? Diganti sekarang di ini interior rumah, buat rumah. Biasanya nggak ketawa yang kenceng Itu amat. mahal tuh. Oh, kalau ditanya potongan rambut apa? Di saat itu Kayak Sasuke lah rambut gua. wah, lu tomboy dong. Kayak tomboy Sasuke. banget. Sasuke begitu. Oh ini Charlie dulu kan iya gitu kan Sasuke kan. Iya, Iya kan? Kayak anting. Tapi nggak gitu, Gue pernah tuh di SMP juga gitu tuh. Terus Nggak, gayanya kayak gini terus tuh dia naikin belakang. Dia gini-gini nih. Iya kan biar kayak bebek carok. Iya kan. Nah tuh begitu-gitu tuh. Sasuke emang begitu-gitu. Nah, ya tapi nggak kayak gini juga. Nggak gitu Parah, juga, bro. bonding mampus. Bro, ini gua Nggak. waktu SMA tuh bro, badan-badan dulu gua begitu bro, kurang gula. Ya, Terus ya, kayak gitu kan. Terus ya udah gue panjangin rambut, tapi rambut gue ternyata yang tadinya lurus, pas kecil tuh rambut tuh lurus banget. Terus pas sering potong pendek, pakai topi, potong pendek, pakai topi, potong pendek, pakai topi, ngembang. kok bisa ya? Gue nggak paham lah. Ngembang dia agak kasar gitu. Kayak baking powder. Nah, gue ngembang kan, akhirnya smoothing, nyobain tuh yang gitu. Lu sempet smoothing? Yang lurusnya tajam banget itu. Mampus kayak Cleopatra. Waduh. Oh, itu tuh dia tuh ngapain Jadi tuh? buka. Ntar dulu, biarin dulu, biar selesain dulu yang ini, Asik, iya. Itu tuh, oh itu. Jangan doi. Ih, cakep sih, tapi takut ditonjok. Itu dulu tuh ya. Itu SMP nih? SMP. Oh, begitu gaya lu. Deketin cowok yang paling ganteng. Cowoknya juga mikir. Gua kalau salah ditonjok kayaknya ini. Ya Allah Cynthia, ini elu. Ini elu. Enggak. Gila. Jangan dong. Tuhan berikan aku hidup. Gokil. Terus gimana dianya? Lu tahu dia pacaran gara-gara apa? Si Ya, cowok itu. biasa status BBM kan udah ada inisial lain aja. Itu patah hati pertama lu sebagai wanita? Enggak juga. Enggak juga? Enggak juga. Berarti sebelum-sebelumnya ada juga? Gue modelan kayak gitu aja. Cowok gue ketua taekwondo yang gitu-gitu. Ya wajar. Iya maksudnya ya Betul, udah, iya, betul. mantap. Begitu, anjir. Tapi dengan lu begitu, lu masih pengen punya pacar ya? Iya. Berarti hasrat wanita lu tuh sebenarnya ada. Ya ada lah, masa gak ada. Walaupun gaya lu begitu.